Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tak lupa kita tujukan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan lindungannya, kita semua dapat bertatap muka bersama walaupun masih secara virtual dalam acara webinar dengan topik Perempuan Bijak Kelola Keuangan Keluarga. Peran seorang perempuan dalam hal ini penting dalam memastikan berbagai kebutuhan prioritas dalam keluarga agar dapat terlaksana dengan baik dengan dana yang tersedia dalam rumah tangga. Untuk itu, pentingnya peran perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga tersebut kiranya perlu terus dikembangkan agar perempuan Indonesia semakin cerdas dalam mengelola keuangan. Dari pemikiran tersebut, maka kami mengundang Ibu Likwina Hananto dari QM Financial yang tidak diragukan lagi kapasitasnya untuk hadir di tengah-tengah kita dan akan membagi wawasan dan pengalaman beliau dalam pengelolaan keuangan. Semoga kehadiran beliau dapat memberikan pencerahan dan pemahaman baru kepada kita semua tentang pengelolaan keuangan dalam keluarga sehingga kita dapat merasakan manfaatnya. Akhir kata, selamat mengikuti webinar dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Khususnya selamat pagi ibu-ibu yang saat ini berada di wilayah Belanda dan sekitarnya. Selamat sore khususnya untuk ibu-ibu yang berada di wilayah Indonesia seperti saya ya dan sekitarnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, perkenalkan saya adalah Risma Prismayani dari QM Financial yang akan menjadi moderator menemani pembicara webinar kita hari ini yaitu Ibu Likwina Hananto. Sebelum memulai, saya ingin menyapa dahulu yang saya hormati Ibu Firna Mayervas, Ketua DWP KBRI Den Haag, Ibu Ita Siregar, Penasihat DWP Kementerian Luar Negeri, Ibu Widya Herawan, Ketua DWP Kementerian Luar Negeri, dan yang saya hormati Ibu Ermita Damos, Wakil Ketua DWP Kementerian Luar Negeri. Serta yang terhormat seluruh pengurus dan anggota DWP KBRI Den Haag dan Kementerian Luar Negeri. Semoga Ibu semua yang hadir di webinar hari ini selalu sehat ya Bu ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada DWP Den Haag dan Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan kesempatan kepada kami QM Financial untuk berbagi, untuk sharing ilmu finansial untuk para ibu-ibu hebat yang hadir di hari ini. Kenalan dulu ya Bu. Jadi QM Financial itu apa sih? Ini saya mungkin ada beberapa yang pernah lihat gitu ya di sosial media, ada yang pernah dengar Ibu Likwina tapi nggak tahu, oh Ibu Likwina dari QM Financial. Jadi QM Financial itu apa? Izinkan saya kenalan dulu. Jadi QM Financial itu adalah penyedia literasi finansial. Jadi artinya adalah wadah tempat ibu-ibu mau belajar lebih lanjut tentang mengatur pengelolaan keuangan. Seperti apa aja sih, belajar apa aja. Nah, kalau di QM Financial itu ada yang mau gratis? Ada. Kita bisa baca-baca artikel di QM Financial. Ibu mau bentuknya video tips keuangan. Ada topik yang menarik di YouTube-nya QM Financial adalah seri Uang Perempuan. Ngobrol dengan beberapa tokoh perempuan. Kemudian ada seri keuangan UKM kreatif. Ada seri tentang financial intelligence dan banyak juga tips-tips keuangan yang mudah dipahami. Kemudian juga ada kelas-kelas online nih Bu. Jadi kalau di QM Financial itu yang reguler adalah kelas online QM Financial setiap hari, hampir setiap hari, Senin sampai Jumat itu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berarti kalau ibu-ibu di Belanda gitu ya, jam 3 gitu ya kalau mau ikut kelasnya. Ibu bisa lihat di qmfinancial.com, di Instagramnya QM Financial, ataupun di YouTube-nya QM Financial. Nah, kita kenalan dulu dengan pembicara webinar pada hari ini. Likwina Hananto, beliau adalah Lead Financial Trainer di QM Financial, founder dan CEO QM Financial. Instagramnya Mrs. Hananto, boleh lihat juga di situ, di follow Bu Ibu ya. Banyak topik-topik tips-tips menarik dari QM Financial. Ibu Likwina Hananto lulusan dari S1 Finance and Marketing di Curtin University, Perth, Australia. S2-nya Business Administration di IPMI Business School, Jakarta. Buku yang pernah beliau tulis dan terbitkan adalah Plan Now,
Kemudian untuk Indonesia yang kuat, satu lagi adalah buku kerja UKM kreatif. Buku kerja keuangan UKM kreatif ini kami terbitkan kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Prestasi dan penghargaan beliau adalah 2020-2021 ini terpilih menjadi salah satu mengikuti Global Program Fellow Eisenhower Fellowship ke USA. Kemudian tahun 2016 mendapatkan kesempatan delegasi ke Global Entrepreneurship Summit Stanford University di USA. 2013 mendapatkan kesempatan menjadi speaker di CTFT Financial Education Summit di Hong Kong. Nah, selain sebagai financial trainer nih, Ibu-ibu mungkin ada yang pernah nonton filmnya Dua Garis Biru, Kulari ke Pantai, atau film terbaru beliau adalah 2020 Toko Barang Mantan, menjadi salah satu pembelinya. Ya, beliau juga sebagai stand up comedian dan aktris film gitu ya. Nah, Ibu-ibu pernah tadi saya dengar dari Ibu Firna gini. Topiknya adalah perempuan bijak mengelola keuangan keluarga. Lebih sering didengar adalah perempuan sebagai istri itu Menteri Keuangan Keluarga gitu ya. Saya nih sering disebutnya Mensos karena namanya mirip ya. Menteri Ibu Risma Menteri Sosial Negara Republik Indonesia tentu tugasnya lebih banyak. Kalau saya Risma Prismayani tugasnya Menteri Keuangan Keluarga. Nah, ada yang bilang juga bahwa seorang istri nih, perempuan ini nih pinter cari uang. Cari uang di dompetnya suami, ya, cari uang di balik bantal, cari uang kira-kira di mana nih suami nyimpennya uangnya ya, pinter banget deh kalau cari uang. Nah, ini topik-topik yang sering diminta ke di Kiam Financial tentang uang perempuan. Bahkan kemarin di bulan April itu ya, karena ada Hari Kartini, hampir tiap minggu topik-topik uang perempuan ini banyak diminati. Tentu saja peran perempuan ini banyak sekali. Ada sebagai istri, ibu dari anak-anak, guru dari anak-anak gitu ya. Apalagi pada saat pandemi anak-anak tidak sekolah tatap muka di rumah sebagai guru, sebagai koki, tukang masak nih di rumah ya, dan peran-peran lainnya. Ada satu hal penting lainnya adalah sebagai pengelola keuangan keluarga. Menariknya, Bibu, kita pernah mengadakan survei yang dilakukan QM Financial dan hasilnya ini adalah pasangan yang mengajak pasangannya gitu ya, suami mengajak istrinya berdiskusi bersama, mengelola keuangan bersama, itu ternyata kehidupannya lebih sejahtera. Nah, itu survei loh. Survei kita 500 sampai 1.000 orang, hasilnya seperti itu. Jadi, apakah benar nih istri adalah Menteri Keuangan Keluarga dan harus bisa kelola keuangan keluarga? Nanti kita cari tahu yang akan disampaikan oleh Wina Hananto. Saya menyapa dulu. Selamat sore, Mbak Wina. Hai Mbak Risma, hadir aku. Apa kabar Mbak Wina? Baik Mbak, Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materinya nih. Silakan saya serahkan langsung ke Mbak Wina. Baik, terima kasih. Minta tolong di spotlight ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat ibu-ibu semuanya. Senang banget ya kita harus menyapanya betul-betul di seluruh penjuru dunia nih. Terima kasih karena sudah mengundang dan hari ini tentu saja saya gembira sekali. Saya mau say hi dulu sama Ibu Firna Mayerfas, Ketua DWP KBRI Den Haag. Terima kasih undangannya Ibu, saya senang banget bisa hadir. Ibu Ita Siregar, Penasihat DWP Kementerian Luar Negeri. Halo Bu Ita. Lalu ada Ibu Widya Herawan, Ketua DWP Kementerian Luar Negeri. Lalu Ibu Ermita Damos, Wakil Ketua DWP Kementerian Luar Negeri. Buat ibu-ibu semuanya, saya juga punya teman-teman yang mau saya sapa. Ada Valerina Daniel di Singapura. Ada Amalia Fong di Groningen. Bener nggak Li ngomongnya Groningen? Kemudian tadi saya sempat lihat sekilas ya, walaupun saya belum pernah kenal dan belum pernah ketemu, tapi ada Ibu Nuning kayaknya tadi dari KBRI Tokyo. Saya tuh pernah ngajar Bu di Sekolah Republik Indonesia. Waktu itu bareng datang sama Bank BUMN dan saya ngajar di sana daerah Meguro. Bukan Meguro ya Bu, Meguro. Nah, mudah-mudahan suatu hari bisa hadir lagi. Akan dengan senang hati loh datang ke kantor perwakilan Republik kita dimanapun ibu-ibu sekalian berada. Sebelum pandemi,
pekerjaan saya itu dalam seminggu mungkin ada di 3 kota, Bu, keliling Indonesia ngajar finansial. Dan kalau keluar negeri yang saya udah pernah itu mengajar untuk pekerja migran Indonesia, terutama di Malaysia, itu di Kuala Lumpur dan di Penang. Kemudian di Hong Kong, tentu saja ini populasi yang paling banyak. Yang belum keburu itu yang di Arab Saudi, tadi saya lihat ada yang dari Jeddah. Hai, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya. Pernah lagi ngajar yang di Tokyo, Bu, di daerah Meguro itu. Dan satu lagi yang berkesan, tadi saya lihat ada yang dari Seoul ya, dari Korea Selatan. Saya sempat 5 apa 6 kali, Bu, ke daerah Korea Selatan itu di dekat Seoul dan di dekat Busan. Itu namanya Gimhae sama Ansan. Di sana ketemu dengan teman-teman kita pekerja migran Indonesia, yang artinya ada banyak lagi kota-kota yang mesti dikunjungi, negara-negara yang bisa dikunjungi supaya bisa ketemu sama orang-orang Indonesia yang ada di sana. Terima kasih sudah hadir hari ini, banyak banget pesertanya, udah hampir tembus 300 ya Bu, udah 298. Hari ini saya hadir sebagai lead financial trainer di QM Financial, tapi juga sebagai inisiator satu program namanya Uang Perempuan, itu melalui Kuama Foundation, yayasan yang kami dirikan bersama QM Financial supaya bisa reach out lebih banyak beneficiary atau penerima manfaat yang bisa belajar finansial secara luas. Judul topik hari ini adalah Perempuan Bijak Kelola Keuangan Keluarga, dan tentu saja ini sangat relevan buat ibu-ibu sekalian, terutama yang sedang mendampingi suaminya untuk bertugas. Disclaimer dulu ya Ibu, saya adalah financial trainer bukan financial advisor. Jadi tugas saya itu adalah mengajak peserta ibu-ibu sekalian paham dan terinspirasi, tapi bukan memberikan rekomendasi produk. Maka saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan produk, tapi tentu saja mengingatkan juga ada risiko dari setiap keputusan keuangan yang akan diambil oleh ibu-ibu sekalian terhadap keuangan sendiri. Dan ini materinya memang generik, tapi nanti kita mudah-mudahan bisa lebih banyak tanya jawab. Jangan malu-malu untuk bertanya, dikumpulkan pertanyaannya, nanti dibantu sama Mbak Risma untuk dicarikan jawabannya juga sama saya. Oke, mari kita mulai. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Ini yang saya sering temukan. Kesalahan umum yang terjadi pada perempuan saat mengatur uang. Nomor 1, tergantung pada suami. Ini bukannya nggak boleh, tentu saja kita semua senang dinafkahi suami, tapi kalau kita ketergantungan 100%, tentu bukan berbahaya, tapi risikonya jadi lebih besar. Yang kedua adalah tidak bicara soal uang dengan pasangan. Sekali lagi, tiap pasangan akan punya chemistry yang berbeda-beda, tapi kata Mbak Risma tadi, sekali lagi, pasangan yang bisa bicara keuangan lebih baik itu cenderung lebih makmur, lebih sejahtera. Dan ini nggak main-main, ini hasil kami melakukan survei dengan jumlah peserta survei yang cukup besar ya, lebih dari 300 orang, akhirnya ketemu benang merahnya. Apa yang menyebabkan orang-orang tersebut ternyata lebih sejahtera? Ternyata mereka itu lebih terbuka bicara soal keuangan dengan pasangannya. Yang ketiga, sebenarnya bukan halusinasi ya, kalau belajar psikologi ini namanya delusi. Delusi itu merasa punya uang padahal enggak. Jadi dia bingung sendiri gitu, ingin menyembunyikan. Ini mudah sekali terlihat sebetulnya pada saat trennya adalah banyak pamer di media sosial. Bahaya sekali ibu-ibu sekalian, mungkin yang kita lihat semuanya sekarang ada di media sosial. Yang kita nggak lihat itu adalah ada backstage story-nya, ada cerita latar belakangnya itu yang jarang kelihatan. Jadi berhati-hati, jangan sampai silau, karena kalau kita biasa lihat orang lain kelihatan hebat dan makmur, lalu kita halu ingin seperti kayak gitu juga, merekanya nggak apa-apa, kitanya yang kena bahaya menjadi halu soal keuangan. Satu lagi adalah wawasan keuangan yang rendah. Jadi perempuan itu cenderung punya wawasan yang lebih rendah karena keterbatasan akses. Jadi saya ingin program Uang Perempuan ini memberikan edukasi pada lebih banyak perempuan. Terakhir adalah menunda membuat perencanaan. Nanti aja deh kalau udah nikah. Udah nikah, nanti aja deh kalau udah punya anak. Udah punya anak, nanti aja deh anak udah gede. Anak udah gede, nanti aja kalau udah punya cucu. Terus aja nanti aja. Nggak bisa. Mari kita mulai dari hari ini. Oke, sesudah kesalahan umum, saya mau membahas ini. Ada 5 hal tentang pengelolaan uang pada perempuan yang kita harus bahas satu persatu. Yang pertama soal penghasilan, yang kedua soal pengeluaran, yang ketiga kesehatan dan pensiun, dan yang keempat pengelolaan aset, yang kelima
pajak legal dan proteksi. Kita bahas satu-satu ya. Kalau ibu-ibu punya pertanyaan, silahkan langsung aja diketik di chatnya. Nanti sama Mbak Risma dipilihkan. Mohon maaf kalau nanti nggak semua terjawab, tapi saya akan berusaha untuk menjawab sebanyak-banyaknya. Oke, nomor 1, hal yang perempuan harus tahu soal penghasilan. Ini nih yang menurut saya suka nggak kebahas, dan ini tentu saja konteksnya berbeda-beda untuk setiap orang. Saya juga mau mengingatkan pada diri saya bahwa ibu-ibu ini banyak sekali yang sedang bertugas menemani suaminya yang diplomat dan berarti tinggal di luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja ada peraturan yang harus diikuti. Ibu-ibu nggak boleh bekerja, nggak boleh berbisnis. Tapi, bukankah kita hidup dalam berdinas itu ada jangka waktunya aja? Mau itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan kalau itu ternyata terus-menerus penempatan dalam waktu lama di luar negeri, suatu hari kita ada pulangnya, Bu. Konteksnya untuk ibu-ibu yang sedang menemani suami dinas sebagai diplomat di luar negeri, perlu memikirkan nanti kalau pulang ke Indonesia bagaimana. Sementara saya juga sadar bahwa tentu saja di Belanda, ini karena konteksnya saya diundang sama KBRI Den Haag ya, di Belanda ini banyak juga teman-teman yang sudah menikah dengan orang Belanda atau orang Indonesia dan tinggal di Belanda, itu menetap permanent resident di sana. Nah, konteksnya akan berbeda. Untuk ibu yang dalam kondisi seperti itu, sudah harus segera memikirkan hari ini mau punya penghasilan seperti apa. Ini menarik karena banyak yang berpikir punya penghasilan itu harus bekerja, atau punya penghasilan itu harus berbisnis gitu ya. Nah, ternyata kalau menurut saya nih, waktu bicara penghasilan itu tidak selalu soal menghasilkan uang aja, tapi juga bisa belajar tentang profesi-profesi yang bisa menghasilkan. Atau ada 2 bidang lagi nih Bu yang menurut saya menarik dan bisa didalami oleh perempuan. Yang pertama adalah social activism, kerja di bidang yang non-profit, tidak komersil. Ada yang memang bekerja digaji oleh yayasan kerja di situ, atau ada yang memang volunteerism aja, sehingga tidak melanggar aturan, bisa tetap bekerja tanpa menghasilkan uang. Ini menjadi penting karena ini akan tetap membangun pengetahuan ibu-ibu sekalian tentang berorganisasi, tentang bekerja, tentang bagaimana bisa cari funding untuk bikin bazar misalnya. Atau yang kedua, selain tadi soal social activism, kita juga perlu membicarakan soal art and performances. Bagian dari tugas saat dinas di luar negeri adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Dan betapa kerennya ketika itu ternyata juga menjadi sebuah aktivitas yang membantu ibu untuk belajar. Tidak menghasilkan uang secara komersil untuk diri sendiri, tapi bisa menghasilkan dana untuk bisa mengirim tim untuk berangkat ke luar negeri atau perform di area-area tertentu di luar negeri. Ini menjadi penting sehingga kita juga jadinya tetap bisa beraktivitas tanpa melanggar aturan yang memang sudah berlaku. Jadi waktu saya bicara menghasilkan, memang ada beberapa konteks. Konteks pertama adalah menghasilkan uang karena memang ingin menghasilkan uang, terutama untuk para ibu di Belanda yang sekarang memang menetap permanent residency di sana. Konteks yang kedua adalah ketika ibu masuk ke dalam social activism dan art and performances sehingga tidak melanggar aturan untuk menghasilkan uang. Konteks yang ketiga nih satu lagi nih, apa yang kira-kira ibu-ibu akan lakukan kalau sudah pulang ke Indonesia? Kenyataannya adalah kita punya kondisi saat berdinas, dan ini saya pelajari dari banyak klien saya yang memang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saat dinas di luar negeri, penghasilannya berbeda dengan saat lagi di Indonesia. Iya kan? Jadi kita mesti melihat nih konteksnya. Tinggal di luar negeri, penghasilan luar negeri, tinggal di Indonesia, bahkan ada istilah yang sering banget dipakai nih katanya nih di antara ibu-ibu DWP. Mantap, alias makan tabungan. Nah, kalau gini caranya dan memang ternyata nature atau struktur rezekinya seperti ini, berarti sangat penting untuk ibu-ibu sekalian saat keluarga sedang tinggal di luar negeri, berpenghasilan luar negeri, itu harus punya kemampuan menabung yang cukup tinggi sehingga kalau nanti pulang harus berhadapan dengan kondisi mantap alias makan tabungan, uangnya memang ada. Jadi nggak usah ditangisi pulang ke Indonesia kita mantap nih. Memang begitu struktur rezekinya, tapi berarti kita mesti mengatur nih supaya pas lagi di luar negeri pulang itu memang selain bawa uang untuk bisa beli properti, bisa menyekolahkan anak, tapi juga bisa punya simpanan yang bisa kita gunakan untuk penghasilan pengeluaran kita saat sudah tidak dinas di luar negeri. Boleh back sedikit Mbak Risma?
Di slide yang sebelumnya, saya menunjukkan tadi pojok kiri itu ada gaji ketika menjadi karyawan atau pegawai. Nah, ternyata zaman sekarang itu udah ada lagi gaji sebagai freelancer atau penghasilan dari pasangan. Jadi jangan dianggap ketika ibu tidak bekerja lalu tidak punya penghasilan. Justru saat ibu tidak bekerja tapi suami berpenghasilan, maka uang yang diberikan oleh pasangan inilah yang harus kita perlakukan seperti penghasilan kita sendiri. Yang di sebelah kanan itu adalah dari aset-aset kita. Nanti saya akan bahas aset-aset itu apa aja. Kira-kira ada 3, dari bisnis, dari properti, dan juga dari surat berharga. Yuk kita lihat slide berikutnya. Satu lagi Mbak. Nah, kalau sudah bahas penghasilan, sekarang waktunya kita bahas pengeluaran. Pengeluaran itu terdiri apa aja sih? Biasanya agak susah ngebahas pengeluaran itu karena ternyata ada papa bos, ada mama bos. Nah, ini ibu masuk yang mana nih? Apakah ibu dengan bapak itu masuk style papa bos? Papa bos tuh yang model kayak gini. Udah mama tenang aja, papa yang urus semuanya, mama tahu beres. Oh tayang, seneng ya punya suami kayak gitu. Masalahnya papa bos ini berbahaya karena jangan-jangan kita nggak tahu gajinya berapa, kita nggak tahu depositonya ada di mana aja, kita bahkan nggak tahu tanahnya tuh ada di mana aja, sertifikat itu atas nama siapa. Yang kita tahu cuman udah pokoknya mama tenang, nanti papa kasih uang. Itu papa bos. Berbahaya nih karena informasinya nggak lengkap. Walaupun mau dikasih berapa aja mama tahu beres gitu. Tapi ternyata ada yang lebih berbahaya, yaitu mama bos. Mama bos nih bahaya nih. Ini kalau dirupiahkan nih, kalau saya kan nggak tahu ya kalau euro tuh kayak apa, dan di sini kan banyak ibu-ibu dari DWP KBRI lain kan ya. Nah, kalau yang di Jepang yennya tuh gimana, yang di Korea itu wonnya gimana nih, kalau dalam rupiah misalnya ada nih, kalau saya lagi ngajar keuangan ada nih ibu-ibu yang iya Mbak, aku udah bilang, pokoknya papa Senin sampai Jumat 500.000 nggak boleh minta lagi. Jangan gitu amat Bu, kasihan bapaknya ya. Saya suka bikin bercandaan kayak gini Bu. Bercandaan saya tuh suka kayak gini. Laki-laki itu butuh merasa berkuasa. Kata kuncinya apa Bu? Merasa. Jadi jangan dilarang-larang malah menurut saya, tapi jadinya Mas butuhnya berapa? Nih tersedia. Kalau saya gitu sama suami saya. Jadi ada rekening atas nama dia sendiri yang dia bebas kendalikan. Mau dia pakai buat apa aja. Selama itu bukan main perempuan, bukan judi, bukan narkoba. Bebas. Jadi dia hari ini nih suami saya lagi heboh, dia baru beli bor. Ya Allah, beli bor udah serasa MacGyver gitu ya tahun 90-an ya. Tiba-tiba yang, lihat bor aku baru, kata gitu saya. Aduh, dia kayak anak kecil banget nih, kelakuannya tuh kayak gitu. Ya biarin aja, terserah, nggak usah dilarang-larang. Terus dia lagi ribut pengen punya TV baru, ya terserah aja. Yang dia lupa adalah dia nggak sadar kan kalau yang mengendalikan saldonya itu adalah aku. Jadi ingat ya Bu ya, laki-laki itu butuh merasa berkuasa. Nggak usah beneran berkuasa, cuman butuh merasa. Tahu kan Bu istilah-istilahnya, bapak-bapak itu adalah kepala keluarga dan kitalah lehernya. Jadi main tarik ulur yang pinter aja Bu. Karena justru makin dilarang makin dilanggar kalau menurut saya. Jadi sekalian aja nggak usah dilarang, langsung aja disediain butuhnya apa. Ceritanya ternyata akhirnya nggak penting siapa yang jadi bos. Pantesan berantem terus soal uang karena suaminya pengen jadi papa bos, istrinya pengen jadi mama bos. Padahal harusnya kita ketemu di tengah-tengah dengan sebuah kata yang sangat kuat sekali, yaitu kata sepakat. Apa aja sih yang harus dilakukan sama suami istri untuk bisa mengatur keuangan? Silakan Mbak Risma, boleh tolong next. Nah ini dia. 1, perlu ngobrol. Dan ngobrol ini pun akan beda kadarnya dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Pasangan yang satu mungkin yang benar-benar serba terbuka, semuanya diceritain. Bagus gitu ya. Tapi mungkin ada pasangan yang informasinya ala kadar aja, terbatas. Jadi pokoknya itu apa tahu, itu apa tahu gitu. Ada lagi pasangan yang betul-betul ya pokoknya kamu punya berapa, aku punya berapa, itu aja yang kita urus ya gitu. Tapi kamu sendiri-sendiri aturnya. Ada yang kayak gitu dan itu nggak ada yang salah. Dulu saya berpikir satu-satunya cara yang bagus itu adalah suami harus kasih semua ke istri selesai. Ternyata nggak begitu. Ini alhamdulillah ya Bu, saya sudah menikah masih dengan orang yang sama selama 21 tahun. Dan dalam lebih dari 20 tahun ini ternyata ngatur
uang itu nggak ada satu cara, ada banyak cara, dan dalam 20 tahun ini ternyata yang saya rasakan berubah terus caranya karena umur kita juga berubah, kondisi hidup dan kondisi kerja juga berubah. Saya pernah ngalamin saat saya nggak bekerja jadi ibu rumah tangga, suami yang menghasilkan, dia kasih uang ke saya ngatur. Saya pernah ngalamin saat suami bekerja, saya punya bisnis, lalu dua-duanya menghasilkan tapi dia kasih uang ke saya. Saya juga pernah merasakan saat suami nggak bekerja, saya yang bekerja, jadi saya yang harus, pokoknya dia punya uang ya di rekeningnya, jangan sampai dia minta, kasihan, nanti dia merasa nggak berkuasa. Dan sekarang saya ada di posisi di mana suami menghasilkan uang, saya juga menghasilkan uang, uangnya udah nggak dicampur, mungkin karena sudah lebih tua ya. Jadi bener-bener yang dia bilang, aku bayarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu mau bayarin yang mana? Oh aku bayarin gaji asisten rumah tangga deh, oh aku bayarin uang mingguan rumah kayak beli air, mineral, terus beli roti gitu ya untuk sarapan, itu aku yang urus deh gitu, tapi dia urusin yang lain. Udah nggak ada yang kamu harus transfer lagi ke aku, udah nggak ada yang kayak gitu. Artinya cara kita mengatur itu boleh beda-beda, nggak masalah berbeda-beda. Tapi ternyata kita perlu tahu pengeluaran bersama walaupun diatur sendiri-sendiri. Nah, karena cara ngatur ini akan berbeda-beda di setiap pasangan. Ada yang serba dikasih ke istri, ada yang suami tetap pegang, ada yang memang dicampur masuk ke rekening bersama. Tapi yang berikutnya penting adalah ini perlu dievaluasi secara berkala. Nah, ibu kira-kira yang mana nih? Apakah papa bos atau mama bos? Atau malah seperti saya udah nggak ada urusan bos-bosan. Sekarang pokoknya uangnya ada berapa kita kelola sama-sama. Pilih aja ya. Yang penting tadi apa? Sepakat. Oke, lanjut. Ini yang sebenarnya saya ingin capai. Sebagai istri, tadi Mbak Risma juga bilang, kita itu dinobatkan menjadi Menteri Keuangan Rumah Tangga. Tapi seringkali Menteri Keuangan itu cuman tempelan doang. Cuman dikasih uang buat belanja ke tukang sayur. Iya, untuk grocery shopping. Nggak ada diskusi lanjutan. Betapa baiknya apabila ternyata kita itu bukan cuma dikasih ini uang buat makan ya, bukan cuma kayak gitu, tapi menjadi rekan diskusi keuangan yang menyenangkan dengan suami. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Rekan diskusi keuangan yang menyenangkan. Jadi buat apa jadi rekan diskusi kalau nggak menyenangkan? Jadi kita mesti cari caranya. Kalau ingin jadi rekan diskusi keuangan, artinya kita mesti upgrade pengetahuan kita terus. Ada ibu-ibu yang memang jago banget ngatur keuangan, jadi dia malah punya wawasan finansial lebih luas daripada pasangannya. Tapi ada juga ibu-ibu yang, aku nggak nyampe deh, terlalu ribet. Nggak apa-apa, yang penting wawasannya punya. Supaya apa? Waktu dia ngomong kita ngerti, waktu dia ngobrol kita ngerti. Dan menjadi diskusi yang menyenangkan. Waktu diskusi itu kita nggak harus jadi expert kok. Waktu diskusi itu yang penting tuh kita ngerti nembalannya, bahasa Sundanya itu nembalannya apa, jawabannya apa nih yang membuatnya oh iya ya ternyata gini ya, sehingga akan ketemu tadi kata sepakatnya, akan ketemu ide-ide barunya, sehingga pasangan juga ngobrolin keuangan seru bareng sama kita. Jadi mari di-upgrade terus pengetahuan keuangannya supaya kita bisa menjadi diskusi partner diskusi keuangan yang menyenangkan bersama suami. Oke, pos pengeluaran itu apa aja sih? Pos pengeluaran kita terdiri dari ini. Ada 5 pos pengeluaran, yaitu cicilan utang, biaya hidup, menabung dan investasi, sosial, dan gaya hidup. Ada 5 pos pengeluarannya. Ini mohon maaf karena saya tahu ibu-ibu di sini ada dari berbagai negara ya. Jadi saya nggak pakai negara mata uang lokal di sana. Saya tadi mau masukin angkanya euro tapi nanti malah bingung. Kita pakai mata uang yang kita semua kenal aja ya. Mata uang rupiah biar angkanya juga bulat gitu. Kemarin saya sempat nanya sama Bu Firna, Bu mau pakai euro nggak contohnya? Gak apa-apa Bu Wina, rupiah aja, semua orang tahu rupiah. Oh ya bener juga sih Bu. Jadi saya kasih contohnya dalam rupiah dan biar bulat aja angkanya. Jadi angkanya mau itu 4 juta, mau itu 50 juta, bebas ya. Tapi saya kasih angkanya biar bulat aja, angkanya 10 juta biar gampang membaginya. Lihat yang di sebelah kiri. Nah di sebelah kiri itu ada petunjuknya. Kalau punya cicilan utang, batas maksimalnya tuh 30%. Analoginya tuh gini, kalau kita medical check up, diambil cek darah, kolesterol kita tuh berapa? Nah, maksimal kolesterol tuh kan 200 ya Bu ya. Jadi kalau dia 180 tuh udah lampu kuning nih, ini ada apa nih gitu kan ya. Tapi kalau udah 280, wah udah harus ke dokter minum obat nih kayaknya ya. Nah, jadi ini tuh indikatornya. Waktu kita mau menghitung ke keuangan kita ngitung nih. Ini contoh aja ya biar bulat-bulat. Kalau cicilan utangnya 1,5 juta, ini artinya apa? Ternyata harus dibandingkan. 1,5 juta ini dibandingkan ke penghasilannya yang 10 juta. Ternyata ini 15%.
Jadi yang kita bandingkan adalah 15% ini dibandingkan ke cicilan utang yang 30%. Buat ibu yang sekarang tinggal di luar negeri, coba dihitung Bu, penghasilan dan pengeluaran saat tinggal di luar negeri itu seperti apa. Dan buat ibu yang sekarang sedang pulang ke Indonesia, penghasilannya beda sama waktu tinggal di luar negeri, maka dihitung juga rata-rata penghasilan dalam 3 bulan terakhir itu seperti apa. Karena setahu saya kalau aparatur sipil negara ada gaji pokok, lo ada tunjangan-tunjangan gitu kan. Bahkan ada uang tambahannya kalau harus berdinas. Nah, rata-rata dalam 3 bulan nih kalau yang tinggal di Indonesia angkanya berapa? Nanti akan ketemu 5 pos pengeluaran besar ini. Yang namanya biaya hidup biasanya tuh antara 40-60%. Menabung itu minimum 10%. Di sini saya tuliskannya 2 juta dari 10 juta jadi 20%. Tapi sebetulnya paling kecil minimum 10%. Artinya gini, buat ibu yang sekarang tinggal di luar negeri dan mendapat remuneration package yang jauh lebih besar, saya punya tantangan. Apakah bisa menabung lebih dari 30% penghasilan? Dengan catatan lagi tinggal di luar negeri itu banyak fasilitas sehingga nggak perlu ngeluarin uang terlalu banyak dari kantong pribadi. Karena ada fasilitas negara, manfaatkan Bu. Justru jadinya challenge-nya sekarang adalah saat lagi tinggal di luar negeri berapa menabungnya, apakah bisa lebih dari 30%, bahkan apakah bisa lebih dari 50%. Kenapa? Karena tadi, nanti waktu pulang, si penghasilan yang di sini itu berubah total, yang tadinya dari euro, yang tadinya dari Japanese yen, yang tadinya US dollar, pulang ke Indonesia itu berubah total. Nah, pos pengeluarannya tetap ada kan waktu kita pulang, tapi mungkin nggak matching sama penghasilan sebagai ASN yang sedang dinasnya di Jakarta. Maka kita harus ngambil subsidi dari tabungan kita. Yang tadi istilah bercandanya di kalangan ibu-ibu DWP ini adalah si mantap tadi, makan tabungan. Kita siapin. Jadi kalau misalnya nanti ternyata penghasilannya 10, tapi sebenarnya pengeluaran keluarga itu udah 25, minus loh 15 juta. Ngambil lagi dari mana? Dari tabungan yang memang sudah disiapkan, ditabung dari jauh-jauh hari saat sedang tinggal di luar negeri. Jadi pos yang ini normalnya orang itu nabung antara 10% sampai 30%. Tapi pengalaman saya handle klien-klien saya yang lagi tinggal di luar negeri bisa lebih dari 50%. Oh ya, saya juga kenal sama Ibu Dubes Tunisia, Ibu Atika. Itu kawan baik saya udah lama. Ada nggak ya hari ini ya? Nggak tahu nih Bu Atika. Saya lupa tanya sama Bu Atika, mau bilang tadi, tapi lupa. Mungkin jam kerjanya beda ya, time zone-nya beda ya, belum tentu hadir ya Bu Atika ya. Nanti saya WhatsApp dia, saya kasih tahu dia juga. Saya udah ngomong di DWP sama Den Haag sama Bu Firna. Nah, selanjutnya apa? Sosial. Kita ini orang Indonesia. Kunci keberhasilan kita itu akan dilihat sama siapa? Sama keluarga besar. Ibu saya itu orang Sunda ya. Jadi kami ada namanya dulur. Dulur nisan tuh artinya sepupu, tapi ada namanya baraya. Apa itu? Ya pokoknya saudara. Dari mana? Nggak tahu lah, pokoknya saudara. Jadi kalau orang Sunda, ini kalau ada ibu-ibu di sini yang seorang Sunda, pasti saudara lah sama keluarga ibu saya. Keluarga ibu saya itu nama belakangnya Harjakusumah. Dari bapak saya namanya Sastra Manggala. Udah nggak mungkin kita nggak saudaraan kalau orang Sunda mah. Tapi kalau dirunutin saudara dari mana, nggak ketahuan. Jadi disebutnya apa? Baraya, saking orang Sunda itu. Dan saya yakin di suku yang lain juga begitu sebenarnya ya. Sesama Manado gitu, merasa saudara. Sesama Batak apalagi gitu ya. Nah ini sesama orang Sunda, oh ya kita saudara. Baraya dari mana? Tahu dari mana? Ya neneknya dia di Cicalengka, nenek saya di Cisaat. Nah itu saudara, kayak gitu istilahnya. Nah kita hidup itu bersosial ibu sekalian. Jadi pasti ada nih, paling enggak ada yang harus support orang tuanya. Minimum nih dari kita, nuclear family, suami, istri, anak. Ternyata nggak berhenti di situ. Harus support orang tua atau mertua. Harus support adik ipar yang belum lulus kuliah kedokteran S2 misalnya gitu. Belum lagi apa nanti? Support sepupu 2 kalinya mama. Nggak mungkin nggak ditolong kemarin karena kanker. Kasihan banget. Ada yang kayak gitu pasti. Belum lagi nanti ada saudaranya papa yang katanya saudaranya, jadi bapak saya itu orang Arab Tegal ya. Jadi kalau ditanya saudara, ya ini saudaranya dari mana Pak? Kasihan dia tadi ini sebelum pandemi ya. Kasihan dia datang jauh-jauh dari Tegal. Katanya rumahnya mau rubuh. Masa nggak dibantu? Oh iya, saudaranya gimana? Terus papa saya ceritanya gini, makam mbahnya dia itu satu kompleks sama makam mbahku. Ada nggak yang orang Jawa yang persaudaraannya diukur dari situ? Suami saya tuh persaudaraannya diukurnya gitu loh. Mereka tuh ada Mangkunegarannya gitu ya, dan benar-benar kalau kita datang nyekar gitu ke makamnya mbah di Solo, nanti papa mertua saya tuh bilang, kamu tahu mbah anu yang di Pancoran?
Iya tahu. Nah itu saudara kita tuh makamnya. Oke baiklah gitu ya, persaudaraannya berdasarkan kubur. Nah karena itu pos ini tuh nggak bisa kecil kalau orang Indonesia. Ini saya cuma ngasih 5%. Saya yakin pasti ibu bapak merasakan semuanya nggak mungkin segini mbak, pasti lebih besar. Jadi kita mesti ngitung lagi pertolongan pada keluarga besar itu mau berapa. Tapi pengalaman saya ya, orang tuh nggak ada yang jatuh miskin gara-gara nolong orang lain loh. Enggak Bu, yakin saya enggak. Orang yang memang hidupnya susah sekalipun, ada aja dasar orang Indonesia tuh baik dan gotong royong kan, nilai kesatuan kita kan. Ada aja pengen nolong orang lain gitu. Sila kelima gitu dalam Pancasila. Ingin keadilan sosial untuk semua orang gitu. Kemanusiaan itu untuk semua orang. Persatuan, kita tuh gitu banget gitu. Tapi ternyata yang bikin bangkrut itu bukan nolongin orang. Saya tuh sering banget dapat keluhan, saya ini sandwich generation, harus nolong keluarga, bla bla bla. Enggak. Namanya menolong orang itu kayak tabungan buat pahala kita, dikubur juga deh, nggak usah terlalu dipikirin. Tahu nggak yang bikin bangkrut tuh yang paling bawah? Si gaya hidup ini. Wah ini yang brengsek semuanya tapi kita suka. Ya, jadi aku itu termasuk orang yang nggak mau direm-rem kalau soal belanja. Dan mitosnya adalah kalau berbelanja itu buruk, mitosnya gitu. Enggak ibu-ibu sekalian, belanja itu tidak buruk. Belanja ini, pada senyum-senyum nih ibu-ibunya di sini nih. Belanja itu adalah belajar mengambil keputusan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan berdasarkan kualitas, kadang-kadang kita mengambil keputusan berdasarkan kuantitas. Nggak selalu buruk mengambilkan kualitas dan nggak selalu buruk mengambil itu kuantitas. Lihat-lihat aja mau yang mana. Contoh ya, kalau baju, saya cenderung kualitas biasa-biasa aja, harga murah baju 400.000 juga nggak masalah. Saya nggak perlu baju 3 juta, nggak perlu. Toh akhirnya baju yang harga 300-500 ribu itu dalam waktu 1 tahun juga mungkin fashionnya udah turun, akhirnya nggak dipakai. Jadi saya jarang beli baju mahal. Mungkin kalau bener-bener kayak batik tulis yang bagus banget atau dari desainer siapa yang memang mau saya pakai sekali-sekali buat acara, saya beli deh. Tapi nggak sering-sering. Tapi kalau urusannya sepatu misalnya ya, saya udah bisa bandingin Bu. Beli sepatu harga 300.000, 6 bulan rusak. Tapi beli sepatu harga 1,5 juta, 2 tahun kemudian belum rusak. Ini contoh pada saat kita mau mengambil keputusan berbelanja. Jadi, kalau saya mau beli tas misalnya, saya punya nih, ini tunjukin aja ya. Ini tas dari Jogja deh, orang asli Jogja nggak? Tas rajutan dari Jogja ya ibu-ibu ya. Ini tas rajutan dari Jogja yang saya suka banget pakai. Ini brand lokal, namanya Doa, pasti kenal ya nih ya. Dan ini tuh rajutan, dan saya tuh senang rajutan. Nah, tas Doa ini kualitasnya bagus, kalau mau pergi ke supermarket tinggal saya selempangin, mau nenteng anak ke sekolah tinggal saya selempangin. Itu harganya nggak terlalu mahal, saya punya. Dan dia udah bertahun-tahun nggak rusak-rusak. Tapi saya juga ada gitu di lemari yang branded dari luar negeri, yang memang disayang-sayang. Bukan nggak boleh Bu ternyata, tapi kita mesti jagain supaya si gaya hidup ini nggak bikin hancur 4 yang lainnya. Sehingga kalau buat saya, bikin aja tabungan sendiri yang memang saya ngumpulin terpisah, tidak membebani pengeluaran bulanan keluarga saya. Yang di sini, yang disebut gaya hidup ini, bukan ketika saya belanja tas branded atau karena lagi pandemi, udah jarang beli tas branded karena mau dibawa kemana kan ya. Saya lagi seneng renovasi rumah. Ada aja yang direnov gitu ya. Kalau suami saya bilang, apalagi yang direnov bulan ini sayang, ada aja itu yang direnovnya biar betah di rumah kan. Nah kalau yang ini tuh bukan itu beda lagi posnya. Kalau yang ini tuh yang model gini, beli boba yuk, kata anak saya gitu. Mama, kita jajan yuk sore ini yuk, kentang goreng. Ya bikin aja tuh lah kakak, kentang goreng kenapa harus jajan? Ya tapi kan sekali-sekali boleh dong yang beda gitu. Mama mau nyobain rice bowl baru nggak? Anak saya tuh ada aja triknya untuk bikin ibunya bablas pengeluaran sini. Nah biasanya nih yang gaya hidup ini yang foya-foya, yang seneng-seneng. Selama pandemi karena lebih banyak di rumah, memang ini turun ya. Saya merasa ini turun banyak. Tapi ternyata sekarang pindah ke belanja online. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang jadinya juga menunggu-nunggu abang datang paket gitu. Nah, itu semua munculnya di sini nih. Munculnya semua di sini. Sebut deh semua pengeluaran kita yang ada di sini. Nah, itu ada Ibu Amalia. Hai Ibu Amalia, kamu gaya hidupnya apa aja, Bu? Ini sahabat saya, Bu. Cita-cita saya adalah menengok dia di Groningen dan mudah-mudahan nanti bisa mampir ke Den Haag ya, Bu Firna ya. Nah, ini sih gaya hidup ini semua pengeluaran kita yang asik-asik, yang hore-hore. Mungkin kalau dulu pergi ke bioskop gitu ya, seneng nonton, mungkin seminggu sekali pergi nonton. Sekarang udah nggak pernah nonton di bioskop, tapi membership untuk Netflix lah, Disney Plus lah, Paramount lah, semua aja ikutan. Jadi akhirnya ini gaya hidup yang harus kita cek. Nah ini bukan nggak boleh, tapi kita kasih batas.
maksimum 20%. Jadi mari ibu-ibu dicek pengeluaran ibu tuh yang mana yang masuk cicilan utang, biaya hidup ini yang rutin-rutin harus keluar, menabungnya, sosial tolong menolong, dan ini dia si biang kerok yang suka bikin keuangan kita berantakan. Caranya gimana? Dicatat satu-satu. Nanti minta tolong Mbak Risma dikirimkan ke Bu Ica gitu kali ya, sama Bu Riris. Kita ada formulirnya yang bisa membantu buat ibu-ibu belajar ngisinya. Cuman itu dalam rupiah, nanti tinggal diganti aja pakai euro atau mata uang tempat ibu-ibu sedang tinggal sekarang. Oke, lanjut. Kalau udah tahu pos pengeluarannya seperti ini, apalagi yang harus kita ketahui? Ini nih, tantangan menabung. Jadi saya mau menantang nih, berani-beraninya ya datang ke sini nantang-nantang ibu-ibu ya. Saya mau menantang nih, berapa persen per bulan yang ibu-ibu siap untuk menabung selama tinggal di luar negeri? Kalau boleh bersedia, cuman persenan aja kok, nggak usah nominal rupiah atau dolarnya ya. Boleh tolong diketik nggak di chat roomnya? Saya pengen ngintip sedikit. Kira-kira ibu-ibu di sini bersedia untuk menabung berapa persen selama tinggal di luar negeri? Ada yang bersedia? Belum? Dalam hati aja juga boleh, Bu. 40%, ore Bu Devi di Muscat, Oman. Hai Ibu, semoga suatu hari saya nyampe ya Bu ke sana ya. Bu Devi loh, berani loh. 40%, semangat Bu. Yang lain barangkali ada yang bersedia menerima tantangan saya. Supaya kalau pulang mantap, makan tabungan, gak masalah, tabungannya banyak Bu. Gitu caranya. Oke, Bu Eti juga sama, 40%. Bu Fitri Firdaus 80%. Tunggu sebentar Bu, saya mau salam hormat dulu Bu. Gak baca dong. Semangat banget. Ibu Danan 75% di Ho Chi Minh. Wow. Hai Ibu. Ibu Rebecca 50%. Puasa Daud kata Bu Fitri. Bu Eki 60%, Bu Cica 50% di Mumbai. Bu Luciana di Riyadh 25%, terus Nova 30%, Elin di Bern 20%, Intan 60%, Anti 60%, Ibu Su 30% biar bisa libur tiap tahun. Semangat Bu. Bu Noni 50%. Wah, terima kasih, saya sudah membuat kerusuhan kayaknya hari ini ya Bu. Ibu Indrawati, Bu Rini di Singapura tuh, di Karachi. Wah, terima kasih ya Bu. Saya membuat kerusuhan, mohon maaf nih Bu ya. Tapi jadi gitu ya Bu ya. Manfaatkan saat tinggal di luar negeri, dan ini saya ngomong konsisten. Sama pekerja migran Indonesia saya ngomong kayak gini. Sama orang Indonesia yang lagi jadi ekspat tinggal di luar negeri, saya ngomong kayak gini. Sama diaspora orang Indonesia yang udah permanen residensi, bahkan ada beberapa yang sebetulnya udah jadi warga di luar, udah bukan WNI, tapi kan masih orang Indonesia juga dia. Saya ngomong kayak gini juga. Dan sama ibu-ibu DWP, saya juga ngomong kayak gini. Mari saat kondisi keuangannya sedang baik di luar negeri, kita nabung sebesar-besarnya Bu. Udah nggak main tuh antara 10 sampai 20-30%. Hajar Bu, mau itu 40%, 50%, sampai Bu Fitri mau puasa Daud 80% Bu. Sabar Bu, jangan kayak gitu mainnya Bu. Terima kasih ya Ibu ya, sudah ikut menjawab di chatnya. Oke Mbak Risma, lanjut. Saya mau kasih lihat sekarang, emang kalau nabung banyak buat apa? Nah, ini pengalaman saya ngobrol banyak sama klien-klien saya. Ada Ibu Helmi Anam yang dulu suaminya atase pertahanan di Pretoria. Kemudian Ibu Atika yang suaminya duta besar di Tunisia. Beliau-beliau ini kalau nabung atau investasi fokusnya kemana? Ya namanya kita ibu-ibu ya Bu ya. Perempuan itu kalau punya uang buat apa? Ya buat anaknya Bu. Jadi akhirnya kita menyiapkan dana pendidikan. Ujung-ujungnya akhirnya ke situ. Ya walaupun tentu saja itu uangnya bapak juga, tapi kalau perempuan yang ngelola, fokusnya tuh pasti ke sini. Kadang-kadang saya ketemu tuh suami-suami yang jawabannya adalah, oh nanti adalah jawabannya gitu. Sementara istrinya nggak bisa adalah, dari sekarang kita harus hitung. Ngerasa gitu nggak ibu-ibu? Suami-suami yang gampangin nanti juga adalah, nggak bisa nanti adalah. Saya mau nyiapinnya dari sekarang. Ini ilustrasi dana pendidikan yang saya bikin waktu anak saya masih kecil. Sekarang anak saya udah masuk kuliah. Dia kuliah di Jakarta di BINUS Internasional. Tapi dulu saya ngitung. Ini contohnya gini Bu. Jadi misalnya masuk TK itu 5 juta, SD 10 juta, SMP 15 juta, SMA 20 juta, dan misalnya masuk S1 itu 100 juta. Nanti ternyata ada inflasi 8%, waktu anaknya masuk TK 3 tahun kemudian 5 juta itu naik jadi 6,3.
SD itu jadi 14, ini rupiah ya, berarti uang sekolah swasta di Jakarta. Yang SMP 35, yang SMA 59, bahkan yang S1-nya hampir 400 juta. Bohong kali Bu Ina. Enggak Bu, kejadian. Anak saya masuk kuliah itu hampir 400 juta. Dari masuk sampai lulus kira-kira satu semesternya 70 jutaan. Nah ternyata ini beneran. Jadi ternyata waktu kita nabung aja, misalnya nabungnya 1 juta sebulan. Udah mulai gelisah ya. Jadi saya bikin kerusuhan tadi itu ada gunanya Bu. Saya mau nunjukin angka ini, itulah kenapa KB harus kita dukung ya, 2 anak cukup, dan saya enggak, saya anaknya 3 Bu. Jadi saya juga kebobolan. Saya punya anak yang masih SD Bu. Kalau kita nabungnya 1 juta sebulan, ternyata dalam 3 tahun itu jadi 36 juta. Jadi banyak banget orang yang gampang lah masuk TK, ada kok duitnya. Karena dia udah nabung 1 juta sebulan, selama 3 tahun jadi 36 juta. Bayar 6 juta ya masih ada sisa 29 juta. Nabung lagi, saldonya bayar 14 juta masih ada sisa. Nggak masalah. SMP masih ada sisa. SMA masih ada sisa. Begitu S1, wah babak belur kita. Minus. Karena ternyata menabung itu bisa dilakukan untuk jangka pendek. Dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau untuk jangka panjang di atas 10 tahun, inflasinya udah nggak kekejar. Kalau gitu gimana caranya? Dalam konteks rupiah, yang berikutnya harus kita lakukan adalah memilah mana hitungan buat nabung dan mana hitungan buat investasi. Ini contohnya. Saya kasih lihat dulu ya. Mbak Risna, cursornya boleh tolong kasih ke uang sekolah TK. Uang sekolah TK dulu Mbak. Nah contohnya nih, masuk TK dalam 3 tahun akan membutuhkan sekitar 6,3 juta rupiah. Ini angkanya 6,3 juta rupiah. Untuk mencapai 6,3 juta rupiah ada 2 cara. Yang pertama adalah kita menabung paling ujung kanan tuh, 175.000 kira-kira. Jadi hitungan matematikanya, setoran 175.000 terus menerus selama 12 bulan kali 3 tahun itu bisa nyampe 6,3 juta dalam 3 tahun. Atau kita investasi sekitar 165.000. Nah itu, dengan target return 5% tapi nggak pasti. Jadi antara menabung sama investasi bedanya cuma 10.000, 20.000, nggak beda jauh. Artinya kalau ibu cuma mau nabung aja untuk jangka waktu 3 tahun masuk TK, kekejar. Lihat yang S1 sekarang. Ini ceritanya anaknya berumur setahun ya. Untuk anak ini kuliah 17 tahun yang akan datang, targetnya adalah 370 juta. Dan ternyata untuk mencapai 370 juta itu nabung aja bisa, tapi butuh 1,8 juta per bulan. Kalau mau investasi dengan target return 11%, produknya resiko tinggi, bisa minus, setorannya cuma 624.000 per bulan. Artinya apa Bu? Artinya kalau kita mau nabung aja nggak investasi, boleh, tapi nabungnya harus 3 kali lipat lebih banyak. Artinya apa? Artinya saat ibu sekarang lagi ada di luar negeri, tantangannya benar tadi. Nabunglah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, supaya waktu pulang uangnya bisa dipakai sebagai tabungan mantap, untuk menopang gaya hidup kita supaya nggak turun terlalu jauh, atau untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Jadi saat orang lain di Indonesia mungkin harus investasi dengan setoran 600.000 per bulan tadi, ibu yang sedang dinas di luar negeri, itu nabung aja udah kekejar karena setoran nabungnya nggak cuma 10-20%, tapi lebih dari 30%, ada yang 50%, ada yang 60%. Dicoba ya ibu ya. Jadi menabung aja nggak apa-apa, tapi angkanya harus besar kalau mau ditabungin. Oke, ini tadi ilustrasi dana pendidikan. Mari kita lanjut. Yang berikutnya adalah ini. Ini menarik Bu, karena kita suka lupa. Perempuan itu lupa menyiapkan pensiun. Waktu menyiapkan pensiun, definisinya itu jangan nunggu umur 58, 65, 70, jangan. Pikirannya diantaranya adalah itu tadi. Nanti kalau pulang udah nggak dinas di luar negeri, fasilitasnya apa? Apakah itu fasilitas kesehatan atau menyiapkan transisi pensiun? Jadi saya waktu ngobrol sama Bu Firna kemarin, briefing untuk acara hari ini, itu jadi kepikiran. Ibu-ibu yang sekarang lagi dinas ke luar negeri tidak boleh bekerja atau menghasilkan uang karena ya namanya istri diplomat nggak boleh konflik of interest dong gitu kan. Ini menarik. Jadi marilah menganggap yang sedang ibu lakukan dinas ke luar negeri ini adalah sebuah karir. Sebuah karir mendampingi pasangan kita yang ada masa pensiunnya Bu. Bahwa suatu hari ibu akan pulang dan
bangunlah dari cerita Cinderella tinggal di luar negeri itu. Kembali ke tanah air dengan cara hidup yang berbeda. Anggap aja itu kayak orang pensiun, Bu. Lagi dinas keluar itu sebuah karir. Jangan dianggap remeh, istri diplomat itu pekerjaan serius kan. Waktu pulang, harus memulai transisi pensiun yang baru. Sehingga, dua hal ini mari kita siapkan. Fasilitas kesehatannya gimana dan transisi pensiunnya bagaimana. Yuk kita lihat. Silakan Mbak Risma. Ini yang pertama mau kita lihat, yaitu fasilitas kesehatan. Di Indonesia sudah ada BPJS Kesehatan dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Tapi mungkin sudah waktunya juga ibu-ibu berpikir, nanti kalau pulang aku mau nambahin asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini terutama kalau kita harus rawat inap. Saya silahkan mampir ibu ke Instagramnya QM_financial, Instagram kantor saya. Itu di IGTV-nya ada obrolan saya dengan namanya Mbak Muti. Mbak Muti itu trainer di kantor saya, bahas tentang asuransi diantaranya. Itu kejadiannya gini, Mbak Muti itu pernah harus pakai fasilitas BPJS Kesehatan, dan artinya kalau sakit itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit, nggak bisa langsung pergi ke dokter spesialis. Jadi dia pergi dulu ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke klinik yang lebih besar, dari situ baru dirujuk ke rumah sakit khusus yang ada spesialisnya. Saya merasakan pakai asuransi swasta. Waktu itu kejadiannya suami saya jatuh dari sepeda, terus collarbone-nya nih tulangnya tuh patah, jadi masuk UGD langsung harus operasi. Dan benar-benar si kartu asuransi itu saya punya dua. Yang satu kartu asuransi yang saya beli bareng kantor saya, yang satu yang suami saya sok beli sendiri. Saya pergi ke admission dan nunjukin, ini ada dua kartu asuransi Pak, mana yang bisa dipakai? Dan dia tunjukin perbedaannya asuransi saya sama asuransi yang suami saya beli. Akhirnya pakai asuransi saya. Nah yang kayak gini-gini nih harus kita pelajari. Ini ada ilmunya sendiri kalau ibu-ibu ingin tertarik. Kami juga ada kelas-kelasnya, bisa mampir di Instagramnya QM Financial untuk lihat. Karena waktu beli asuransi itu ternyata perintilan detail kecil-kecil di dalamnya tuh kita harus tahu. Mulai dari kamarnya mau kelas berapa, terus ini inner limit atau outer limit, fasilitasnya tuh dapatnya yang limitnya berapa miliar dalam setahun. Hal-hal seperti itu harus kita pelajari detailnya sehingga waktu beli asuransinya kita tahu kita akan terlindungi. Lanjut. Selain fasilitas kesehatan, kita juga harus membahas ini, transisi pensiun. Tadi saya udah sempat nyolek nih buat ibu-ibu sekalian. Saat lagi dinas ke luar negeri, mendampingi suami, anggaplah ini sebagai sebuah karir tersendiri. Jadi waktu pulang, ibu sekalian pensiun dari posisi istri diplomat yang sedang berdinas. Maka apa yang akan ibu lakukan saat sudah pulang? Apakah akan dagang? Apakah akan mengajar? Apakah akan ada profesi lain? Jadi menurut saya pada saat lagi di luar negeri itu, cek Bu, short courses kah? Bahkan sekarang kelas online banyak banget ya Bu. Saya 2 bulan yang lalu tuh sampai ikut ambil kelas komedi online di New York Bu. Saya harusnya kan ada fellowship ke Amerika, nggak jadi berangkat gara-gara COVID nih. Salah satu cita-cita saya itu adalah akan mampir di New York dan ikut kelas komedi di sana karena saya ada pekerjaan sampingan saya sebagai stand up comedian kan. Nah itu tuh nggak jadi, tapi ternyata mereka buka kelas online, saya ikut loh Bu. Dan sekarang karena online jadi kan bisa tatap muka kayak gini. Apa yang ingin ibu lakukan kalau nanti udah pulang? Ancang-ancangnya tuh dari sekarang. Apakah itu akan pulangnya dalam waktu dekat atau masih 3-5 tahun lagi pun, ancang-ancangnya dari sekarang. Kenapa? Karena ternyata transisi menuju profesi lain itu butuh waktu, itu butuh proses. Nah, proses menyiapkannya itu bisa dilakukan dari sekarang. Kalaupun lagi pandemi nggak bisa short course di universitas di lokal tempat ibu ada, sekarang tuh udah banyak Bu. Di Udemy, di masterclass, itu banyak juga yang bentuknya online. Buat ibu-ibu yang sekarang permanent resident di Belanda atau di negara-negara lain, ini tentu saja urusan serius, walaupun ketika jadi permanent resident atau warga di luar negeri itu fasilitas pensiunnya cenderung bagus, tetap kita harus nyiapin sendiri. Nah, 2 lagi yang saya mau tekankan adalah soal ini, kepemilikan aset. Nanti kita bahas lebih detail ya, kepemilikan aset. Dan yang berikutnya adalah belajar investasi di pasar modal. Tentu saja ini artinya akan membutuhkan literasi finansial yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Setelah kita transisi pensiun, mari kita bahas soal punya aset sendiri. Tahukah Ibu bahwa ada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang artinya semua yang kita hasilkan saat sudah menikah itu milik bersama. Jadi kalau Ibu nggak punya perjanjian pranikah,
Sebetulnya semua milik sama-sama sih, nggak ada yang milik saya, nggak ada yang milik semua suami, semuanya milik sama-sama. Tapi sangat menarik kalau kita mengupayakan sesuatu yang punya kita sendiri walaupun secara legal milik bersama. Misalnya kalau ibu mau dagang atau mau beli franchise untuk dikelola sendiri atau mau punya usaha sendiri. Ini harus ada titik berangkatnya kalau mau bangun bisnis. Atau ibu mungkin ada yang tertarik untuk punya properti sendiri. Apakah itu kontrakan, kos-kosan, apartemen, atau tanah dan kebun. Untuk yang tinggal di kota besar mungkin akan sangat tertarik sama apartemen, kos-kosan, kontrakan. Tapi mungkin ada yang enggak. Saya aslinya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Sumatera gitu. Di sana saya ngerti perkebunan. Saya orang Jakarta ya Bu, saya nggak ngerti perkebunan sama sekali. Tapi pada saat ada teman-teman saya yang misalnya, oh saya dari Riau, keluarga saya tuh udah biasa ngurusin kebun sawit. Maka ketika bicara aset, yang dibicarakan adalah aset kebun sawit gitu. Kalau saya nggak ngerti. Jadi juga saat kita mau membeli properti, beli sesuatu yang memang kita ngerti. Karena membeli sesuatu yang kita nggak ngerti itu bukan yang nggak boleh, tapi proses belajarnya akan lebih lama. Yang ketiga adalah surat berharga. Nah, dari kementerian harusnya paham juga ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia, yaitu ada ORI dan SBN Retail. Jadi ini adalah surat berharga yang diterbitkan negara. Kalau merasa nggak nyampe, pusing aku nggak ngerti, oh tenang. Kita mau old school pakai deposito juga boleh. Masalahnya punya deposito itu nggak bisa cuma 200 juta, 500 juta. Angkanya harus lebih besar, dari 3 miliar ke atas untuk bunganya bisa keluar atau bagi hasilnya di deposito syariah bisa keluar dan dipakai untuk menopang hidup kita sebagai hasil dari aset kita sendiri. Oke, lanjut. Kalau udah bahas aset sendiri, sekarang yang nomor 5 yang jarang dibahas. Nah, ini dia. Hal-hal penting lain yang kita suka lupa. Nomor 1, pajak. Pajak di luar negeri dan pajak di dalam negeri akan berbeda. Tentu saja kalau berprofesi sebagai diplomat, pajaknya nggak sama ya. Tapi terutama buat ibu nanti pas udah pulang ke Indonesia, jadi statusnya nggak dalam bentuk misi diplomatik lagi, mesti tahu pajak apa yang akan terjadi pada penghasilan ibu saat ibu berbisnis. Pajak apa yang akan terjadi pada penghasilan ibu saat ibu ngajar part-time di universitas misalnya kayak gitu. Buat yang tinggal di luar negeri, ini lebih penting lagi karena biasanya di luar negeri urusan pajak ini urusan yang serius dan kita sebenarnya lihat ya, negara yang pengurusan pajaknya benar dan kemudian bisa dikembalikan ke masyarakatnya, fasilitasnya akan luar biasa. Jadi mari kita menunaikan juga tugas kita untuk mengurusi pajak saat memang itu berlaku. Sebagai diplomat tentu saja akan beda hitung-hitungannya, tapi untuk kita sendiri seperti apa. Yang kedua adalah legal. Legal tuh gini, aku tuh banyak ketemu kasus gini, beli tanah tapi bukan punya kita. Jadi beli tanah untuk orang tuanya. Terus dia anak perempuan. Nanti giliran orang tuanya meninggal, kan suatu hari semua orang akan meninggal ya. Waktu orang tuanya meninggal, tanah yang dia beli hasil kerja keras dia dikasihkan ke ibunya atas nama ibunya. Waktu ibunya meninggal, jadi waris dong. Tahu siapa yang akan dapat warisannya? Saudara laki-lakinya dapat 2:1 dibandingkan dia. Terus si anak perempuan ini kaget sendiri. Aku yang capek-capek kerja ke luar negeri, aku yang beli tanah itu, kenapa aku dapatnya cuma sedikit? Karena itu hukum waris yang berlaku. Jadi urusan si legal ini juga perlu kita ketahui bersama. Ada tanah atas nama siapa? Ada rumah atas nama siapa? Punya deposito atas nama siapa? Punya surat berharga, punya saham atas nama siapa? Secara legal sebenarnya suami istri itu milik bersama. Tapi hal-hal kecil ini jangan dianggap remeh. Kalau memang beli tanah, diurus suratnya sampai beres. Kalau memang punya deposito, diurus catatannya dengan benar supaya kalau ada apa-apa kita sama-sama tahu punya saya di mana, punya dia di mana. Jangan dianggap remeh urusan legal ini karena nanti kalau ada apa-apa yang repot itu orang-orang sekitar kita. Kita nggak mau kan keluarga kita berantem karena urusan legal. Yang terakhir, mengingatkan lagi soal proteksi. Tadi saya udah bahas soal fasilitas kesehatan. Soal proteksi ini berikutnya adalah mau mengingatkan soal asuransi, nggak cuma kesehatan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, dan juga ada asuransi aset. Ada 3 nih Bu, udah diperiksa belum? Selama tinggal di luar negeri, aset-asetnya yang ada di Indonesia udah dapat asuransi atau belum? Pada saat sedang tugas tentu saja udah ada fasilitas negara ya, tapi kan akan ada periodenya di mana ibu sendiri perlu punya asuransi. Ini buat contoh aja, pengalaman pribadi saya, tadinya posisinya itu adalah suami bekerja, saya ibu rumah tangga.
Jadi saya nggak punya asuransi jiwa, saya ibu rumah tangga kok. Tapi pada saat akhirnya dia bekerja dan bisnis saya berkembang, saya udah mulai ikut berkontribusi pada keuangan keluarga. Sehingga sebagai perempuan yang punya uang perempuan, saya juga harus bikin asuransi jiwa atas nama saya sendiri. Supaya kalau ada apa-apa sama aset-aset saya, ada uang dari asuransi jiwa yang akan mengcover biaya-biayanya. Itu pemaparan saya tentang 5 hal yang kita perlu ketahui tentang uang perempuan. Catatan terakhirnya adalah gini, perempuan itu punya pengetahuan finansial yang baik, dia bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan finansial di keluarganya. Jadi perempuan berani memiliki dan mengelola aset sendiri, ada banyak sekali potensi ekonomi yang bisa kita kontribusikan untuk keluarga kita dan untuk negara juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Habis ini kita tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riris silakan. Oke, terima kasih Mbak Wina pemaparannya. Ibu Risma, maaf. Menarik. Mirip-mirip soalnya Mbak Wina, yang satu Riris, yang satu Risma nih. Entah kenapa kita berjodoh hari ini ya Bu Riris ya. Wow, ini makin banyak, ada 300 lebih ibu-ibu yang bertahan di pagi dan sore hari ini masih ada. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Semoga tadi menyatat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wina. Kita buka tanya jawab. Tadi saya sudah lihat ada pertanyaan dari caranya dulu. Caranya bertanya adalah menuliskan nama lengkap _ organisasi atau domisili _ pertanyaan gitu ya. Contohnya Risma _ Kiam Financial _ pertanyaannya apa. Silakan tulisnya di chat room. Saya bacakan dulu tadi ada yang sudah masuk dari Ibu. Wah, ada di atas. Ketutup. Ibu Rini Zahirsyah, saya sudah nyatatnya. Ibu Rini Zahirsyah, DWP KBRI Sofia. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita terlilit utang dalam pengelolaan keuangan, malah menimbulkan pribadi yang pelit? Kita karena ada utang, jadi pribadi yang pelit. Atau ini pendapat saya berbeda, karena kan segala sesuatunya harus dihitung. Menurut Mbak Wina, seperti apa? Masih ke mute, Mbak Wina? Sorry, belum ada risetnya Bu, jadi saya nggak bisa bilang pasti demikian, tapi memang gini Bu, yang saya rasakan, kalau saya punya cicilan, saya jadi ingin memastikan cicilan itu terbayar rutin setiap bulan, ya nggak sih? Contoh bagusnya tuh cicilan rumah deh. Sebelum punya cicilan rumah, war aja tuh uang, nggak tahu mau jadi apa. Tapi begitu ada cicilan rumah, kita jadi disiplin kan. Ada misalnya 3 juta sebulan yang aku harus siapin buat si cicilan rumah itu. Jadi total penghasilan yang 10 juta tadi, kita tahu berapa yang harus buat cicilan, berapa yang buat foya-foya gitu Bu. Mungkin yang dirasakan seperti itu. Having said that, jadinya cicilan itu tidak selalu negatif. Cicilan kalau bentuknya produktif, bisa jadi rumah, bisa jadi kendaraan, bisa jadi tanah, itu malah membantu cash flow kita. Dan mengubah paradigma di kepala kita soal, duitnya ada, hajar aja. Enggak Bu, sekarang jadinya deg-degan, jangan sampai nggak ada duitnya buat bayar cicilan. Mungkin itu yang dimaksud Ibu ya, menjadi pribadi yang pelit. Nggak selalu negatif sih artinya, kalau saya malah ngerasanya karena punya cicilan tuh jadi tahu kapan gas rem Bu. Mungkin itu analogi yang lebih tepat. Bukan soal jadi pelit, tapi tahu kapan saya mau gas rem. Saya gasnya kapan, saya remnya kapan, karena saya tahu saya harus memastikan ada cicilannya gitu. Baik, silakan Mbak Risma. Semoga menjawab. Nah, Mbak Wina tadi disampaikan bahkan ada tantangannya ya, menabung di luar negeri. Tadi sempat amazed ada yang sampai 80%. Wow, tinggi banget. Tapi kasih tips dong Mbak Wina, gimana cara menabung yang benar. Kadang-kadang nih kita menabung di suatu rekening gitu ya, tapi bulan depan diambil lagi, karena ada aja hal-hal yang tidak terduga. Tipsnya seperti apa Mbak Wina? Ya ini tuh kayak sabotase pada keuangan sendiri kan ya Mbak Risma ya. Ini kalau di kantor saya yang kayak gini tuh pasti udah kita gangguin sih. Jadi kalau di kantor saya tuh suka colek-colekan gitu ya. Tantangan-tantangan itu bukan shopping, tapi tantangannya udah bisa nabung berapa persen gitu. Nah biasanya nomor 1, kalau mau nabung itu rekeningnya harus 2. Nggak boleh 1 rekeningnya. Kalau rekeningnya 1 kita akan kacau balau. Mungkin analoginya gini, uang itu kayak air. Jadi kalau dibiarin, dia akan mengalir ke laut aja gitu, tau nggak Bu? Ya nggak sih? Maka harus kita batasin dan kita pindahin.
uang yang mau dipakai untuk biaya hidup sehari-hari dengan uang yang memang mau kita tabung, itu dua rekening yang berbeda. Karena kayak air minum sama air mandi digabung di satu ember, kita akan susah Bu mengendalikannya, nggak bisa lagi. Yang mana air minumnya udah kecampur kan? Nah, jadi seperti itu harus dua rekening. Yang kedua, dibikin rutin Bu. Dibikin rutin artinya tadi pakai angka yang gampang ya. Kalau kita berkomitmen 3 juta aja setiap bulan dari penghasilan 10 juta, komit dulu 3 juta dari 10 juta, berarti 30% dari penghasilan. Maka ketika uangnya masuk tanggal 1, hari berikutnya itu 30%-nya udah harus dipindah ke rekening yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah rekeningnya dipisahkan, yang kedua dibikin rutin. Jadi walaupun sedikit-sedikit, tapi lama-lama jadi bukit karena terus-menerus. Ada satu kata kunci lagi yang penting adalah punya tujuan. Jadi banyak orang nabung sih nabung, rekeningnya udah dipisah, rutin juga. Tapi di tengah jalan, itu ada yang lucu kayaknya, 500.000 diambil nggak apa-apa kali ya. Jadi akhirnya dibobol lagi tuh tabungannya, karena dipakai beli yang enggak. Kalau nggak punya tujuan menabung, kita nggak ada bobot waktu nabungnya, nggak ada purpose-nya. Tapi kalau dibikin gini, kalau uangnya udah pindah ke rekening yang itu adalah uang kuliah si kakak yang sekarang udah SMP. Mana berani kita ambil? Kalau diambil, anakku nggak sekolah tahu, takut kan? Jadi ternyata satu, secara teknis rekeningnya harus terpisah. Kalau nggak mau rekening ya celengan gitu, tapi ya hari gini kita udah pakai rekening kali ya. Yang kedua, harus rutin. Jadi dibikin otomatis standing instruction kalau perlu. Yang ketiga, ada tujuannya. Jadi saya punya teman yang memang betul-betul untuk setiap anak rekeningnya terpisah. Jadi dia tahu rekening untuk si kakak nomor 2, untuk si kakak nomor 3, dan untuk si adik yang bungsu, itu rekeningnya beda-beda. Jadi kalau udah harus bayar uang sekolah, coba lihat rekening si kakak ada berapa. Bisa kayak gitu. Sekali lagi, pertama rekeningnya harus terpisah, kedua dibikin rutin otomatis, dan yang ketiga ada tujuannya, dikasih judul. Kayak gini kali ya Bu, kalau kita naruh uang di amplop, tapi nggak ada judulnya di amplop itu, blank aja. Ya kita ambilin aja sampai habis. Tapi kalau di dalam amplop itu ditulis, buat beli roti. Jangan diambil, nanti pas mau beli roti nggak ada duitnya loh. Kira-kira kayak gitu, semoga memudahkan. Thank you Mbak Risma. Rutin, disiplin, walaupun mulai dari yang kecil-kecil dulu dan dipisahkan. Oke, selanjutnya ngomongin tentang tujuan keuangan. Ini dari Ivana Ego, DWP KESDM. Apa cara terbaik saya untuk melacak kemajuan saya menuju tujuan keuangan? Ngelacaknya itu gimana Mbak Wina? Cek saldo, sesederhana itu. Tapi harus bisa dibandingkan. Nah, cara membandingkannya berarti kita mesti bikin tujuan finansial yang jelas targetnya. Contohnya gini Bu. Yang gampang aja dulu ya. Saya mau ganti handphone misalnya. Handphone yang saya naksir itu harganya 5 juta. Saya lagi nabung di rekening saya. Ini bahkan bukan tujuan yang berat, beban di hati kayak uang sekolah anak ya. Bukan dana pensiun gitu, nggak. Mau ganti handphone doang. Maka di rekening saya mau nabung dalam 5 bulan ke depan. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dalam 3 bulan, 1 juta kali 3 itu harusnya ada 3 juta kan. Dicek Bu. Dalam 3 bulan beneran nggak ada 3 juta? Itu kayak accountability kita pada diri sendiri. Kan tadinya janji nabung 1 juta sebulan, kok nggak ada gitu. Kemana gitu. Jadi kita yang harus nanya sendiri. Yang kedua adalah pada saat saya tuh punya namanya formulir data keuangan. Nanti ini Mbak Risma bisa kirim ke Bu Ica biar bisa disebarkan juga, nggak apa-apa. Itu tidak untuk dikumpulkan ya Bu. Itu formulir yang untuk kita isi sendiri-sendiri aja. Tapi di formulir itu kelihatan Bu, daftar harta dan daftar utang. Nah, yang mau kita lihat itu adalah daftar harta kita harus lebih besar dibandingkan daftar utang kita. Sehingga keuangan kita positif. Misalnya ya, daftar harta kita 500 juta, daftar utang kita 300 juta. Berarti kekayaan bersih kita adalah 200 juta. Jadi kalau pertanyaannya Ibu adalah, saya taunya saya progres dari mana ya? Dari yang 200 juta tadi. 2 tahun yang lalu, kekayaan bersih dikurangi, kekayaan kita dikurangi utang sama dengan kekayaan bersih, net worth kita nilainya 200 juta. Sekarang di 2021 angkanya membesar atau enggak? Progres itu adalah pada saat kekayaan bersih kita atau net worth kita, daftar harta dikurangin daftar utang tadi, angkanya bertambah terus.
Artinya mungkin aja ada yang tahun lalu itu ngambil KPR. Gede ngambil KPR-nya 500 juta. Karena habis ambil apartemen 1,5 miliar. Jangan khawatir, karena di daftar harta angka 1,5 miliar yang akan muncul, di daftar utang 500 jutanya akan muncul. Selisihnya tetap 1 miliar. Jadi kekayaan bersih kita juga bertambah pada saat kita ngutang. Asalkan ngutang untuk jadi aset yang nilainya jelas. Dengan begitu, progres betul-betul terlihat pakai angka. Jadi progres itu bukan gini, aku rasanya baik-baik aja. Gak bisa, ini orang finance butuh bukti pakai angka. Selamat mencoba, nanti diisi ya. Ya, terima kasih. Ibu-ibu, nanti saya akan berikan kesempatan yang mau bertanya langsung dengan live audio ya. Boleh raise hand, ada fiturnya di bawah ya, reaction raise hand. Setelah ini, Ibu Rine ya, nanti Ibu Rine Zahirsa tadi sudah ya. Kita kasih kesempatan yang lain ingin bertanya, tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Amila dulu. Ibu Amila bertanya, bagaimana saran Mbak Wina untuk meminimalisir risiko pergerakan kurs? Mengingat adanya perbedaan income, tabungan pun dalam falas. Karena kan ketika ke Indonesia, pengeluarannya pun dalam rupiah. Apakah dolar atau USD termasuk instrumen investasi yang tepat? Ya Bu, jadi saya mau memperkenalkan pada istilah home currency. Home currency-nya tuh pakai mata uang apa? Kebanyakan orang Indonesia dengan penghasilan rupiah dan pengeluaran rupiah, home currency-nya adalah rupiah. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang penghasilannya dolar dan pengeluarannya rupiah, home currency-nya 2, dolar dan rupiah. Nah, misalnya suami saya penghasilannya dolar, tapi pengeluaran kami di Indonesia rupiah, maka yang kami lakukan setiap bulan itu adalah berapa rupiah yang dibutuhkan konversi dari gaji dia yang dolar. Nah, dari gaji dia yang dolar, dirupiahkan tuh angkanya berapa. Jadi saya enggak mencairkan 1.000-2.000 dolar, enggak. Saya mencairkannya berdasarkan saya butuh rupiahnya berapa. Jadi kalau saya butuh rupiahnya 20 juta, maka saya akan mencairkannya 20 juta dari gaji dolarnya dia. Kelemahannya saat melakukan itu adalah waktu dolarnya turun. Waktu dolarnya naik sih nggak ada masalah ya Bu ya. Tapi artinya memang, terutama untuk yang tinggal di luar negeri, home currency dolar ini perlu mempertahankan mata uang asing dalam jumlah yang cukup besar. Karena memang ada pergerakan kurs. Tapi, ini menarik nih. Pengalaman saya bertemu dengan para ibu yang mengikuti dinas suaminya ke luar negeri, atau teman-teman yang menjadi ekspat di luar negeri, bahkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pengalaman saya handle keuangan mereka dan lihat kondisi keuangan mereka, ternyata pertumbuhan investasi yang sangat tinggi itu adanya di rupiah. Dalam mata uang rupiah karena pakai pasar saham Indonesia. Jadi kalau ibu mau investasi untuk 15 tahun lagi pensiun, harus setor ke rupiah dan beli saham di Indonesia atau reksadana saham di Indonesia. Nah, yang menarik berarti mesti bikin hitungan berapa porsi dalam dolar yang mau disimpan, berapa porsi dalam rupiah yang mau disimpan, dan berapa porsi dalam rupiah yang diinvestasikan. Berbeda Bu, sangat berbeda. Jadi dolar sama rupiah yang disimpan itu yang benar-benar mandek, duduk aja, returnnya nggak usah gede-gede. Tapi kalau mau yang ambil resiko tinggi dalam rupiah, dan itu setorannya nggak usah gede-gede, setorannya bisa kecil-kecil 10-20% dari penghasilan. Dengan begitu, kita tetap bisa mempertahankan mata uang rupiah, jadi nggak kalah nasionalismenya ya, tapi menjaga mata uang yang US dollar juga tetap bisa dilakukan. Oke, terima kasih Mbak Wina. Selanjutnya ada Ibu Atta. Ibu Atta ingin audio. Saya bantu untuk... Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, selamat siang waktu Muscat, Mbak Wina. Ya, terima kasih paparannya. Saya ingin bertanya, menurut Mbak Wina, apa ya jenis investasi yang cocok dalam masa pandemi ya, sekarang di mana ekonomi down? Apakah emas, kemudian membangun rumah atau apartemen, atau ya tadi overbooking dolar to rupiah, atau reksadana, atau menanam saham di mana gitu loh Mbak.
Terima Oke, kasih. baik Bu, aku jawab. Terima kasih banyak. Jadi gini Bu, yang menarik adalah kalau kata kuncinya adalah apa investasi yang baik di masa pandemi, maka saya akan bilang, jadi gini, kalau saya prinsipnya, mau pandemi nggak pandemi, investasi itu pakai tujuan, ada goalnya. Goalnya apa? Goal ini akan mengikuti jangka waktu kita, Bu. Ada jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau tadi ditambahkan pada saat pandemi, maka ada kondisi pada saat pandemi yang harus kita pertimbangkan. Yaitu apa? Yaitu saat pandemi itu cenderung krisis. Sehingga kita perlu meningkatkan pundi-pundi simpanan kita dalam bentuk dana darurat. Jadi kalau ditanya, apa investasi yang baik saat pandemi? Saya akan jawabnya adalah mempertebal dana darurat kita. Kondisi keuangan ibu saat dinas di luar negeri menurut saya cukup kuat, dana darurat itu nggak perlu gede-gede. Kalau orang kayak saya misalnya punya bisnis kecil yang omsetnya masih terbatas, maka kalau saya nggak punya dana darurat tuh bahaya Bu. Kalau nggak punya dana darurat, tahu-tahu perusahaan saya cashnya habis, kolaps, saya nggak bisa gaji karyawan. Sehingga saya dana darurat harus cukup tebal. Untuk ibu yang sedang mendampingi dinas, tidak perlu punya dana darurat terlalu banyak, nggak harus kayak 12 bulan, 24 bulan itu nggak harus, tapi minimum 3 bulan, 6 bulan punya lah Bu. Dan angka ini bisa dihitung, total penghasilan atau pengeluaran kita setiap bulan berapa, dikalikan 3 bulan atau dikalikan 6 bulan. Itu yang harus disimpan dalam bentuk dana darurat. Nah, menyimpannya di mana? Baru kita masuk ke produk. Jadi pertama adalah menentukan tujuannya dulu, ada judulnya, dana darurat kah, dana pendidikan anak kah, dana pensiun kah, baru masuk ke produk. Nah, kalau dana darurat, produknya semua yang risikonya rendah-rendah. Tabungan, deposito, kalau reksadana hanya yang pasar uang, plus emas. Jadi ada 4 lapis kalau kita mau menyimpan dana darurat. Sekarang kalau Ibu tadi menggeser pertanyaannya, mending yang mana? Apakah perlu overbooking US dollar, ataukah beli properti? Saya nggak bisa jawab, Bu. Karena saya nggak tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin punya aset yang bisa menghasilkan, overbooking US dollar itu nggak menghasilkan. Kalau ingin aset yang menghasilkan, maka kita akan butuhnya bisnis, properti, atau surat berharga seperti ori sukuk. Jadi dibalikin lagi ke goal tujuannya. Membedakannya gini Bu, saya tuh nggak bisa menjawab pertanyaan mana return yang paling tinggi. Nah saya nggak bisa tuh, saya nggak bisa. Karena buat saya, uang itu harus jadi kendaraan untuk mencapai tujuannya. Jadi fokusnya nggak pernah ke uangnya, fokusnya ke tujuannya dulu. Kalau tujuannya ketahuan, baru kita bisa memilih produknya mau seperti apa. Gitu jawabannya. Terima kasih. Silakan Mbak Risma. Baik, Ibu, tadi mohon maaf saya ada salah baca pertanyaan Ibu Rina Zahirsah. Saya mohon maaf sekali Ibu dari DWP KBRI Sofia karena tadi ada di atas dan singkatan gitu ya. Jadi saya salah mengartikan. Jadi pertanyaannya saya ulang ya, Mbak Wina, mohon maaf. Ini apakah kalau kita terlalu berhitung, sering berhitung dalam pengelolaan keuangan malah menimbulkan pribadi yang pelit karena segala sesuatunya selalu dihitung. Atau mungkin pendapat saya ini salah. Itu maksudnya, bukan terlilit utang. Mohon maaf ya Ibu Rina. Silakan Mbak Wina. Sama aja sih Mbak jawabannya, karena menurut saya apa pendapat kita pribadi tentang keuangan kita tuh bebas-bebas aja Bu, terserah kita. Jadi kalau kita merasa saya ngitung banget terus dianggap pelit sama orang lain, terserah, yang berhasil nabung banyak kan ibu sendiri bukan orang lain. Jadi kalau buat saya itu nggak masalah Bu. Buat gampangnya sebenarnya gini, dibagi posnya tadi Bu, yang 5 tadi dibagi posnya. Pada saat posnya dibagi, jadinya kita tahu mana yang memang buat bersenang-senang, mana yang memang buat biaya hidup kita, dan mana yang memang buat nabung dan investasi. Dengan begitu kata pelit itu nggak akan keluar karena posnya ada semua. Kamu pelit, senang-senang juga kok gitu, nggak masalah Bu. Tapi ya pelit tuh kan pendapat orang ya Bu. Biarin aja, yang nanti bisa nyekolahin anak ibu, yang nanti bisa beli rumah ibu, dikatain pelit ya biarin aja Bu. Terima kasih Mbak Risma, lanjut yuk. Iya, itu dia Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Indra. Ibu Indra bertanya, ini japri ternyata ke saya. Terkesima dengan pemaparan Mbak Wina, sepertinya semuanya telah terplanning dengan baik. Nah, jika masa telah menjelang pensiun nih, sedangkan modal tidak besar, sebaiknya investasi apa yang perlu dilakukan?
Baik Bu, penting banget kalau sudah mendekati pensiun itu punya aset. Tadi aset ada 3 jenis Bu. Bisnis, properti, sama surat berharga. Jangan dianggap remeh yang surat berharga Bu. Mungkin masih ingat zaman dulu nenek-nenek kita itu punya deposito dan bisa hidup dari bunga depositonya. Sekarang tetap bisa dilakukan dengan catatan bunga deposito sekarang itu nggak sebesar zaman dulu, ya kan? Bunga deposito zaman nenek-nenek kita itu bunganya besar. Sekarang enggak, kecil banget sekarang bunga deposito. Tetap nyimpen dalam deposito, tapi ternyata sekarang ada instrumen lain yang returnnya sedikit lebih tinggi daripada deposito. Contohnya surat utang negara seperti ORI dan Sukuk. Jadi itu bisa dicoba menjadi aset yang kalau kita naruh di situ angkanya agak besar, ada bunganya yang keluar atau kuponnya yang keluar yang bisa dipakai kayak gajian bulanan. Kalau itu angkanya nggak bisa terlalu besar, maka pilihan berikutnya adalah bisnis sama properti. Menariknya tuh jadi gini, gimana caranya supaya saat kita udah pensiun tetap punya penghasilan? Sebenarnya tuh itu. Kan ada nanti dana pensiun dari negara gitu. Angkanya nggak pernah besar, Bu. Yang swasta angkanya aja nggak besar, apalagi yang aparatur sipil negara. Jadi kita tetap harus mengupayakan supaya bisa gajian. Nah, menggantikan gajian bulanan itu bisa dari kita punya bisnis, bisa dari kita punya properti, atau bisa dari punya surat berharga. Kalau nggak punya ini semua, Bu, ada potong kompasnya. Potong kompasnya adalah mari mencari tahu ada alih profesi apa yang bisa dilakukan sepanjang hayat. Alih profesi ini macam-macam Bu sekarang. Mau jadi penulis bisa, mau jadi tenaga pengajar bisa, mau jadi konsultan bisa, mau masak di rumah bisa. Ini cerita saya ya. Ibu mertua saya umurnya 67 tahun. Seumur hidup dia adalah ibu rumah tangga, nggak pernah kerja. Kerjaan dia tuh nganter anaknya sekolah, that's it. Anaknya udah pada berkeluarga semua dong. Beberapa tahun yang lalu, mertua saya papa mertua saya meninggal. Jadi sekarang mama mertua sendirian. Selama pandemi, suami saya tuh khawatir karena ibu saya rumahnya di Bogor. Suami saya bilang, udah deh mama tinggal sama kita aja, kita bikinin kamar, jadi kapan aja mama mau datang, waktu itu takut Jakarta lockdown ya, kapan aja mama mau datang ada kamar. Nah, selama pandemi, semua kegiatan mama itu di dalam kamar, karena waktu itu belum vaksinasi, kita benar-benar takut banget jangan keluar gitu ya. Suami saya protektif banget sama ibunya. Jadi mama itu ngaji pakai Zoom, yoga pakai Zoom, ngapain lagi di kamar ya? Terus beliau belajar baking, 67 tahun gak pernah kerja. Belajar baking dan ternyata tangannya magic. Jago banget bakingnya ternyata. Sampai dipuji sama guru-gurunya juga di Zoom-nya. Karena sesudah baking semua harus nunjukin hasil. Akhirnya jualan bikin Korean garlic cheese itu, roti-rotian Korea yang lagi hits waktu itu, mungkin masih pada ingat. Sekarang kan udah nggak terlalu hits ya. Waktu lagi hits si mama jualan. Terus jualan quiche, jualan. Terus jualan brownies, jualan. Terus lama-lama ada ipar saya, jadi udah muter kan, baraya kan. Jadi adiknya suami saya punya istri, nah ini iparnya lagi. Dan dia artis sinetron. Namanya Mbak Intan Nuraini. Tante, anakku mau ulang tahun, boleh nggak dibikinin satu paket? Karena lagi pandemi kan nggak bisa ngundang-undang ya, mau tak kirim ke teman-temannya. Satu paket tuh isinya cookies, churros, sama apalah. Oh ya boleh, paket ulang tahun buat anak. Jadi sekarang eyang-eyang umur 67 tahun baking. So she started a business at 67. Jadi kalau nggak punya aset yang banyak, karena kan untuk bikin bisnis properti surat berharga tuh butuh aset besar ya. Kalau kita punya keterbatasan aset, yang kita nggak batasin itu adalah skill. Yang nggak kita batasi itu adalah kemampuan belajar. Jadi waktu ibu mertua saya ternyata bisa baking dan jago banget, ya kita juga ngebantuin jualannya jadi seru banget kan. Jadi sekarang dia punya brand namanya Buatan Yang Mi. Dan itu menghasilkan, karena gini, gengsi banget nggak pernah mau minta uang sama anaknya. Padahal dia nggak punya penghasilan loh. Ya adalah berarti kan peninggalannya papa mertua. Tapi kan mau berapa banyak, itu kan pasti berkurang terus kalau dia nggak punya penghasilan. Dengan dia baking ini, suami saya bikinin rekening, dari situ dia bisa punya kayak gajian bulanan. Ya paling nggak kalau dia mau ngisi bensin, dia mau pergi makan, mau apa tuh uangnya ada. Jadi mari pikirkan, transisi, ini kata-kata yang menurut saya powerful sekali. Transisi profesi apa yang mau dilakukan saat pensiun? Dan itu limitless, Bu. Bisa jadi apa aja hari ini. Tapi mesti belajar. Good luck ya, Bu. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya ada Devi, DWP KBRI
Muscat. Bagaimana pendapat Mbak Ligwina mengenai asuransi unit link yang sempat heboh beberapa waktu lalu di tanah air? Bagaimana tips memilih asuransi jiwa yang baik? Oke, Bu, saya tahun 2008 pernah nulis artikel dan saya dimusuhin orang gara-gara artikel itu, Bu. Judulnya gini, saya Ligwina Hananto tidak beli unit link. Jahat banget, Bu. Masih muda sih waktu itu, jadi emosinya capluk banget, Bu. Kalau sekarang saya udah nggak segalak itu, Bu. Dulu bener-bener sembarangan banget saya bikin kayak gitu. Alhasil apa? Jadi public enemy number 1 sama agen asuransi. Ya enggak sih? Berani-berani nulis kayak gitu. Di forward kemana-mana, dimusuhin semua orang. Saya bilang, ya itu produknya ngaco. Saya bilang gitu. Oke. Ternyata dunia asuransi sekarang udah beda, Bu. Sekarang ada agen-agen asuransi yang DM saya di Instagram. Mbak, makasih ya udah pernah ngomong kayak gitu. Jadi saya hati-hati kalau jualan. Karena ternyata sekarang nasabah itu banyak yang protes. Udah beli unit link, dipikirnya itu investasi. Ternyata waktu pasar minus, uangnya minus, marah-marah. Yang dimarahin agennya. Jadi yang namanya unit link itu adalah asuransi bersama unit investasi seperti reksadana dijual jadi satu. Kalau analoginya tuh gini, Bu. Reksadana itu kayak rujak, isinya buah-buahan, isinya barang-barang investasi. Asuransi itu payung. Jadi kita mau beli payung, tapi disuruh beli payung sama rujak. Kita mau beli rujak, tapi disuruh beli payung sama rujak. Kira-kira harganya sama nggak, Bu? Ya enggak lah. Dipikir bonus apa payungnya? Dipikir bonus apa rujaknya? Kalau kita mau beli rujak aja. Kalau kita mau beli payung aja. Saat kita ditawarin produknya duo, katanya sekarang bahkan nggak sebut unit link. Ini bukan unit link, ini produk duo. Payung sama rujak. Harganya pasti beda kan? Jadi unit link itu adalah produk yang mengawinkan asuransi dengan investasi dan pasti ongkosnya tinggi banget karena dia harus membiayai agennya. Apakah produk ini tidak berguna? Ada gunanya, Bu. Tapi tidak untuk investasi. Nah, kalau mau investasi, reksadana aja sekalian. Ngapain beli payung bonusnya rujak? Rujaknya dikit banget. Kalau ibu lagi pengen beli rujak, langsung aja beli rujaknya. Langsung aja beli reksadananya. Kalau gitu unit link ini fungsinya apa? Ya fungsi payungnya tadi, fungsi asuransinya tadi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi lupa kalau mereka tuh superior banget di produk asuransinya. Kenapa dong dijualnya pakai gabung-gabung investasi? Karena kita masyarakatnya nggak ngerti. Waktu kita taruh uang, saya naruh uang 10 juta di deposito, itu uang saya kan? Saya taruh di bank, uangnya punya saya 10 juta ada saldonya. Waktu saya beli asuransi, saya pikir saya naruh uang di asuransi. Uang saya 10 juta saya titip di asuransi. Padahal bukan. Waktu saya naruh uang di bank, saya nitip uang saya di bank, itu uang saya. Tapi waktu saya beli asuransi, uang itu jadi punyanya perusahaan asuransi. Kita lagi beli servis, Bu. Pernah nggak Ibu beli payung? Terus Ibu bilang, kalau nggak hujan, saya mau ambil uang saya kembali ya. Enggak dong. Waktu kita beli payung ya beli payung, berpisah. Uang kita ke sana, payungnya kita ambil. Nah, beli asuransi itu beli jasa perlindungan. Itulah kenapa saya nggak setuju orang investasi lewat asuransi. Tapi saya akan selalu setuju orang beli asuransi, mau itu murni atau unit link, untuk fungsi asuransinya. Maka sekarang, kalau Ibu udah punya unit link, buka isinya apa, Bu? Buka polisnya, lihat judulnya di dalamnya apa. Ternyata ada asuransi jiwanya. Ternyata ada asuransi kesehatannya. Ternyata ada asuransi penyakit kritisnya dan ada investasinya. Cek satu-satu. Masalahnya sekarang gini, kita nggak ngerti gimana mau ngeceknya gitu kan. Nah itulah kenapa edukasi finansial ini nggak bisa berhenti di sini, Bu. Belajar lagi. Silahkan mampir kalau mau lihat di website kami di Kiam Financial. Atau mau lihat di YouTube kami juga ada. Atau mau ikut kelas-kelasnya juga boleh. Silakan Mbak Risma. Oke, ngomongin kelas Kiam Financial, ada yang nanya nih ternyata, Fitria DWP Protkon. Saya tertarik mengetahui tentang investasi surat berharga. Apakah QM punya kelas seperti itu? Kebetulan kelasnya ada, besok Bu. Ya Mbak Wina ya? Kelasnya besok, betul. Ya, jadi malam ini ada kelas tujuan finansial, besok ada kelas serba-serbi investasi, Bu. All you need to know about investment. Kita akan bahas
apa bedanya investasi di tabungan, deposito, emas, dan reksadana terutama. Dan karena bahas reksadana, maka di dalamnya akan ada surat berharga seperti ori, sukuk, dan saham. Itu kelasnya besok kira-kira jam 8 waktu Indonesia Barat, berarti kalau di Belanda sore-sore. Kalau di negara lain berarti jam berapa tuh? 8 WIB Bu kelasnya Bu. Agak malam memang. Yang di Port Moresby mungkin agak malam ya, jadinya jam 11 gitu. Silakan Mbak, lanjut. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi. Saya cek ada Ibu Ismar Linda dari DWP Kemlu. Singkat saja, bagaimana pandangan Bu Wina tentang investasi emas murni, atau di sini mungkin maksudnya logam mulia. Oke, emas tuh ada 3 ya Bu ya sekarang. Yang pertama adalah perhiasan. Secara tradisi di berbagai budaya, di berbagai pelosok Indonesia, banyak banget perempuan menyimpannya dalam bentuk perhiasan. Saya nggak ngelarang Bu, dan menurut saya ini penting kalau mau punya, dan suka dianggap remeh sama laki-laki ya Bu ya. Jadi kita kerjanya beli perhiasan, padahal itu semua bisa diduitin Bu. Mau itu gelang, mau itu anting. Mohon maaf, kalau sekarang bukan cuma perhiasan ya Bu ya, tas branded juga jadi gitu Bu. Ya nggak sih? Yang bisa dijual lagi kan angkanya cukup tinggi ya Bu ya. Itu yang pertama. Kelebihannya adalah dia bisa diduitin. Jadi saya tuh seneng banget perhiasan tuh yang palsu ini nih perhiasan palsu. Saya tuh sukanya perhiasan palsu Bu. Ini nggak bisa dijual lagi. Kalau ini emas beneran bisa dijual lagi. Saya suka anting Bu. Nih saya suka anting. Tapi ini anting mainan Bu. Karena saya orangnya selordah, suka lupa naro. Kalau itu emas beneran naro saya nangis karena hilang ya kan. Makanya saya perhiasannya perhiasan palsu. Kalau perhiasannya beneran, emas bisa dijual lagi, ada nilainya. Artinya kelebihannya saat kita seneng rajin beli perhiasan emas bisa dijual kembali. Kelemahannya apa? Perhiasan emas itu ngikutin fashion, ngikutin tren. Jadi kejadiannya tuh dulu gini, ibu saya itu punya gelang ronce-ronce dari tahun 50-an dikasih sama ibunya. Ya, ibunya ngasih ke ibu saya. Buat ibu saya ini bentuknya jijik banget gitu ya, nggak bagus banget, gimana sih dari tahun 50-an ya, udah nggak trendy lah di tahun 90-an. Jadi waktu saya umur 17, dia kekeh ini buat kamu, ceritanya sentimental value ini dari nenek kamu. Pasti mama nggak suka ya, saya bilang gitu. Jadi saya punya lah ronce-ronce yang ibu nggak akan pernah lihat saya pakai lah, pokoknya ronce-roncenya saya taruh di lemari Bu gitu. Saya pernah iseng bawa ini ke toko emas, terus saya tanya, Pak, nih saya punya ronce-ronce dari gelang-gelang emas, nih emas beneran nih Pak, dari tahun 50-an, dari nenek saya nih Pak, nih dijual berapa? Dia bilang, Bu, hari gini kalau saya jual ini di etalase nggak ada yang beli, karena bentuknya udah onyeh gitu ya. Jadi ini, kalau dibeli sama si tukang emasnya, harus dilebur dulu jadi emas dan dibuat perhiasan baru. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai susut perhiasan kira-kira 10%. Kira-kira. Jadi nilainya mungkin naik. Jadi kan emas dari tahun 50-an ke tahun sekarang pasti ada kenaikan. Tapi kalau hari ini nilainya 900.000 per gram, akan turun 10%. Itu kelemahannya kalau perhiasan. Cara yang kedua, kita beli emas batangan. Benar-benar sesederhana. Pergi ke toko emas atau pergi ke Antam, beli, keluar uang, bawa pulang emas batangan. Dulu saya pikir ini adalah cara investasi nenek-nenek. Apa sih emas gitu kan, saya mah kuliahnya finance ya, jadi saya belajarnya kan yang saham lah, obligasi, sampai saya ketemu sama emas batangan 100 gram. Aduh Bu, cakep banget. Cobain ya, kalau nanti pulang ke Indonesia atau mungkin ke toko emas yang ada di negaranya, ketemu sama yang 100 gram, taruh di tangannya ibu terus ditatap, itu bener-bener ya mengkilat, ya berat, beda Bu rasanya Bu, beneran sumpah. Saya waktu nikah itu dapat emas kawin, emas 25 gram, tapi saya menikah tahun 2000, emasnya tuh bentuknya jelek banget, cuman kayak bantal kecil Bu, segede gini. Begitu saya ketemu yang 100 gram tuh yang, oh hello, bener-bener kayak ada panggilan jiwa Bu. Jadi kalau sekarang ditanya, suka nggak emas? Suka, saya bilang. Tapi maunya yang 100 gram ke atas, karena rasanya beda. Jadi nggak ada penjelasan finansialnya Bu. Kenapa ini penting? Karena emas itu ada value yang apa ya, beyond value-nya. Jadi bukan cuma secara nilai rupiahnya aja, tapi dianggap bernilai oleh orang banyak. Jadi kalau dia batangan, penting sekali untuk emas batangannya itu kita yang simpan. Ya di safe deposit box kek, di lemari kek, di mana kek gitu. Atau di bank ada deposit box khusus kek, tapi emas batangannya kita simpan. Kenapa ini penting? Karena nilai emas batangan fisiknya yang dinilai lebih tinggi.
kelebihannya ada nilainya dan dianggap sama orang yang memang betul-betul investasi fisik itu kan cuma tanah sama emas, ada yang berpikir begitu. Kelemahannya adalah dia tidak selalu naik, tapi namanya cenderung naik. Jadi kalau ibu beli di tahun 2013, selama 4 tahun tuh dia nggak naik-naik loh. Lihat aja grafiknya. Gitu aja. Naik terus turun lagi, naik terus turun lagi. Tahan nggak? Lihat produk investasi 4 tahun nggak naik-naik. Saya mah nggak tahan, nggak sabar. Saham, kalau dia minus 50%, dia akan naik lagi besok lusa. Emas enggak, Bu. Emas itu tergantung kondisi pasar dunia. Jadi nggak bisa ketebak, ini mau belok kiri, mau belok kanan, mau belok kiri, sen kiri, tapi beloknya ke kanan, kayak gitu, Bu. Emas tuh kayak gitu. Dibandingin tahun 2000 ke sekarang, jelas naik. Tapi kemarin kan sempat nembus 1 juta ya. Siapa yang beli di 1 juta? Gigit jari nggak sekarang? Kira-kira bakal naik jadi 1,2 nggak? Yang saya jawab tadi, nggak tahu. Dia mau belok kiri, belok kanan, kita nggak tahu, Bu. Jadi, kalau buat saya, emas yang emas batangan, saya simpan sebagai dana darurat. Nggak lihat dia naik turun, nggak. Dana darurat, gue punya emas. Beda, Bu, rasanya. Punya emas, batangan lagi. Yang kalau dipegang, hai, gitu, dia kayak berteriak. Kalaupun mau jadi investasi, bisa. Tapi untuk jangka waktu 5-8 tahun, kira-kira. Itu emas batangan. Masalahnya, kalau mau investasi 5-8 tahun dan harus belinya tiap 100 gram, agak pegel ya, Bu ya. 100 gram itu kan berarti sekarang di atas 80 juta. Agak lama loh nabung 80 juta untuk bisa beli 100 gram. Maka cara yang ketiga, udah ada emas yang belinya digital. Jadi nggak dicetak emasnya. Jadi tabungan yang bentuknya tabungan digital, dan ini bukan promosi, tapi saya memang pernah ikut program marketingnya dari Pegadaian. Ini secara digital bisa pakai aplikasi. Saya yakin kalau lagi di luar negeri juga nggak ada masalah sih kalau memang mau melakukan terus dengan menggunakan rekening yang ada di Indonesia. Nah, emas digital ini kita nggak harus nunggu punya 100 gram dulu. Kita mau belinya cuma 10.000 juga bisa mulai dari hari ini. Terus nabung harian atau nabung bulanan, kalau mau dicairkan, dicetak, baru kita pergi ke Pegadaian untuk mencetaknya. Kelebihannya apa? Nggak harus nunggu punya uang banyak. Kelemahannya apa? Pas kita mau cetak, dia punya nggak emas batangannya? Tetap ada resiko seperti itu. 3 cara beli emas, silakan dicoba. Ya, terima kasih Mbak Wina pemaparan. Ini pertanyaannya masih banyak, tapi mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis. Tapi semoga menjawab ya. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang emas, sudah diwakilkan, pertanyaan tentang asuransi, ada juga tentang investasi. Jangan berhenti sampai di sini ya Ibu. Kalau mau tahu lebih banyak, mampir yuk ke YouTube-nya QM Financial. Di situ ada tips memilih asuransi kesehatan, tips memilih investasi. Ada juga 5 cara memilih reksadana. Di situ juga ada tips-tips lainnya. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus juga dan antusias sekali nih Ibu pada hari ini untuk belajar. Saya berharap materi yang disampaikan oleh Bu Likwina tadi dapat bermanfaat. Tentunya sih maunya ya harapannya dipraktikkan langsung didiskusikan kepada pasangan. Nah, baik Ibu-ibu peserta webinar, saya ingin merangkum pemaparan Bu Likwina pada hari ini adalah perempuan bijak kelola keuangan keluarga. Tadi ada 5. Yang pertama adalah penghasilan, cek penghasilan yang diterima, penghasilan dari pasangan, mungkin ada penghasilan dari surat berharga, atau dari aset bisnis. Pengelolaan, tadi ada 5 pos pengeluaran bulanan, ada biaya hidup, cicilan, sosial, menabung, dan gaya hidup. Perlu cek lagi nih kesehatan dan pensiunnya seperti apa. Kemudian punya aset diantaranya adalah bisnis, properti, surat berharga. Yang terakhir yang perlu didiskusikan lebih lanjut, dicari tahu lagi adalah tentang pajak, legal, dan proteksi. Terima kasih untuk ibu-ibu peserta webinar yang sudah dari pagi ya, kalau di wilayah Belanda dari pagi, dari siang, bahkan ini udah menjelang sore yang di wilayah Indonesia mengikuti dari awal sampai akhir. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.